Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap sih yang datang sampai 100 ya. Alhamdulillah Allah kirim yang lebihnya adalah para malaikat ya. Insya Allah. Amin. Mungkin juga karena baru pada masuk lagi dari liburan ya. Liburan Idul Adha. Panjang kemarin ya. Jadi masih ada semangat-semangat liburan sampai nggak datang ke kajian ya. Ya, semoga kedepannya kita harapkan Allah Subhanahu wa taala berikan ini menjadi raudhah min riyadil jannah, satu tempat, satu taman dari taman-taman surga yang bisa mengantarkan kita betul-betul ke surga Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili pembina dari Marwah Muslimah Center, ada Pak Dr. Mahdian dan Bu Dr. Ade Sri Wahyuni yang mungkin datangnya terlambat nanti Bu Ade. Ya, mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya, dan mungkin ini ada tampilan-tampilan ya untuk program-program. Sampai ada program ke Al-Aqsa ya. Enggak sih, bukan program ke Al-Aqsa. Ini hari ini kajian Al-Aqsa, tapi program kita ke Turki ada juga. Ya, Umrah Plus Turki ada, dan program Edu Trip Turki Ottoman juga ada. Ya, di samping program Ma'ruf Center untuk putri-putrinya atau mungkin ada adik-adik, kakak-kakak yang memang sedang program mencari jodoh. Kalau ibu-ibu yang cari jodoh lagi, maksudnya yang suaminya udah enggak ada ya. Boleh bergabung di Ma'ruf Center. Ma'ruf Center namanya agak kelaki-lakian, tapi sebenarnya singkatan Marwah Ta'aruf Center. Marwah Ta'aruf Center jadi Ma'ruf Center. Ini batch 2 karena gelombang pertama dulu sudah selesai. Sudah selesai dan alhamdulillah ada hasilnya. Ada 3 orang yang nikah. Walaupun cuma 1 orang yang nikah dengan yang ketemuan di sini, yang lainnya nikah sama orang luar, nggak apa-apa. Tapi yang penting dari Ma'ruf Center itu yang kita harapkan ketika membina rumah tangga sudah ada gambaran ilmunya. Bagaimana kewajiban, bagaimana hak, ya bagaimana fikih dalam rumah tangga, itu mungkin yang penting. Dan ini Edu Trip Ottoman, jadi tidak seperti yang biasanya kita ke Turki cuman naik balon ya, Kapadokia. Kalau ini lebih kepada pendidikan edukasi. Karena ada dulu sejarah keislaman dinasti Utsmaniyah kan ada di sana. Kalau kita bicara kekhalifahan, jadi lebih kepada Edu Tripnya. Ditunggu insya Allah, karena ini Edu Tripnya plusnya adalah plus tulip. Sebenarnya tulip season, jadi adanya di April. Masih sempat nabung lah insya Allah ya. Ini sekaligus Edu Trip plus tulip season. Plus juga plus Siprus. Kalau ada yang tanya ada apa di Siprus? Di Siprus itu ada Hala Sultan Teke, yaitu kuburannya Bibi Nabi Muhammad SAW yang menjadi Sri Kandi lautan pertama. Kalau kita punya orang Aceh siapa? Malahayati. Ya, ternyata Ummu Haram bintu Milhan itu syahidah ketika menjadi Sri Kandi lautan dan dikuburkan di Siprus, di Greek, di Yunani, perbatasan dengan Turki. Jadi kita insya Allah ke sana juga ya. Jadi uniknya adalah makam itu tidak hanya diziarahi oleh orang Islam. Orang non-muslim ziarah juga ke sana. Kenapa? Karena katanya ini makam perempuan keramat. Perempuan barokah. Jadi didatangi juga oleh mereka. Yang menziarahi tidak hanya umat Islam ya. Nah, ini kajian Ajo Benri juga ada insya Allah. Kalau ini jadwal keberangkatan untuk umroh ya. Silakan kontak-kontak, nanti ada kontak person ya. Dan insya Allah hari ini kita khusus akan membahas ya, kajian masih berkaitan dengan Idul Adha, tapi berkaitan juga dengan Palestina, karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tinggalnya di mana? Di negeri Syam. Syam itu Palestina, Yordan, ya, Lebanon, Suriah, sebenarnya negara-negara itu. Makanya kenapa dulu tuh Syam gede sekali, luas sekali, sehingga Rasulullah SAW mengatakan ketika Syam sudah hancur, hanya ada satu golongan dari umatku yang terus mempertahankan kesucian tanah Syam, yaitu orang-orang Palestina. Sampai sekarang, makanya kalau udah bicara Palestina tuh bawaannya pengen perang ya. Bawaannya pengen perang, kasihan.
Ya, yang kasihan itu kita, bukan mereka. Kalau mereka meninggal syahid, insya Allah mati syahid. Kita kasihan, tidak bereaksi di hadapan kezaliman, maka nanti kelak akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terlepas dari itu. Dibutuhkan kesadaran dan juga edukasinya, dan dibutuhkan juga donasinya untuk Palestina. Ini diantaranya ada produk-produk anti boykot. Karena ulama dunia sudah mengatakan boykot hukumnya wajib bagi produk Israel atau produk yang terafiliasi. Jadi ini produk anti boykot. 100% keuntungan ya, 100% keuntungan untuk Palestina. Lewat Marwah, ya lewat Marwah Muslimah Center, tapi kita kerjasama dengan Adara Relief Internasional. Alhamdulillah beberapa pengurus Adara sedang di Mesir mau jalan long march ke Gaza. Doakan supaya lancar, karena pasti ibu-ibu udah dapat broadcastnya ya. Pemerintah Mesir kerjasama dengan pemerintah Israel untuk mencegah mereka long march ke Rafah untuk membuka perbatasan. Jadi mohon doanya, dan insya Allah hari ini kajian akan disampaikan oleh Kakanda ya tersayang saya Mbak Nani ya, Ustazah Nani Handayani. Waktu dan tempat kita persilahkan, fal tatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas sambutannya. Bunda dan akhwat sekalian, sebelum kita mulai, ini sedikit informasi. Nanti yang ingin ke toilet ada di belakang, di samping pantry. Dan jika bunda-bunda sekalian ngerasakan ngantuk, boleh diseduh kopinya ada di sebelah sini ya, di aula. Jadi ada coffee break untuk yang ngantuk ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke inti acara, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Anda Nani Handayani. Sebelum itu sedikit saya bacakan background dari beliau. Beliau bernama Ustazah Nani Handayani, berlahir tempat tanggal lahir di Jakarta 14 September 1961, status perkawinan menikah, dikaruniai 4 putra dan 2 putri. Alamat di Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. Pendidikan di tahun 1974 sampai 1977, alumni SMPN 68 Cipete, alumni SMAN 11 Bulungan, alumni IKIP Jakarta FP MIPA Kimia, dan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin STIU Quran dan Hadis. Pekerjaan saat ini teacherpreneur, pengawas Yayasan Iqra Bekasi, pembimbing umroh. Pengalaman organisasi, Direktur PGTK Iqra Pondok Gede, Ketua Yayasan Pecinta Anak Bunaya, Ketua 3, Ketua 2 Pengurus Salimah Pusat, Ketua LIPP, IPP, Ibu Indonesia Peduli Palestina. Aktivitas yang masih dijalani mengisi ceramah pengajian Majelis Taklim di kediaman Profesor Haji B.J. Habibie, mengisi ceramah pengajian rutin di beberapa tempat, dan mengisi ceramah pengajian undangan di rumah dinas. Masya Allah ya, beliau ini adalah seorang aktivis dakwah yang insya Allah menginspirasi seluruh muslimah dan akan memberikan pencerahan juga kepada kita semua. Oke, akhwat sekalian, rapatkan barisan, duduk yang tegap, fokuskan pandangan, dan siapkan catatan terbaik kalian. Mari kita simak bersama tausiah dari Ustazah Hajah Dr. Anda Nani Handayani. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin, Rabbi habli minas solihin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ibu-ibu yang saya hormati, ini kita hybrid ya, yang ada di tempat yang penuh berkah ini dan juga yang online. Mudah-mudahan saya doakan senantiasa sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Insya Allah diundang berangkat haji bersama keluarga. Yang sudah haji insya Allah diundang ke tanah suci bersama keluarga semuanya insya Allah. Yang bilang amin pakai senyum, pulangnya bawa gelang 100 gram. Yang pakai senyum lagi tambah cincin 5 gram.
Yang nggak amin, nggak senyum, bawa gelang 5 real. Kalau 5 real berarti nggak emas, ya kan? Semoga Allah barakahi semuanya dan tentunya senang sekali bisa berada di sini. Saya khususnya diundang oleh adik saya tapi guru saya, Ustazah Erika, Masya Allah ya. Dan tentunya kita doakan owner daripada tempat yang penuh berkah ini, Muslimah Center Marwah, mudah-mudahan ya Dokter Hadian dan juga Dokter Ade diberikan kesehatan, keberkahan. Kita semua yang hadir di sini insya Allah sehat walafiat. Hari tuanya tidak pernah menyusahkan anak cucu menantu dan keluarga. Insya Allah husnul khotimah, masuk surga yang paling tinggi Firdaus insya Allah. Senang sekali nih, semuanya cantik-cantik ya, jadi kayaknya saya semangat nih, mohon maaf ya. Baik ya, salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi yang kita cintai, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini masih bulan Zulhijjah, kata Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman surat 9 ayat 36, ada arba'atun huruf. Ada 4 bulan suci. Apa aja tuh 4 bulan suci? Kemarin sudah kita lewati Zulqa'dah. Yang berikutnya Zulhijjah. Nah ini masih ya. Sebentar lagi Muharram. Bulan suci nih sayang. Kemudian tambah lagi satu lagi Rajab. Masih agak lama ya. Yang 3 bulan ini berturut-turut. Apa sih bulan suci? Setiap kebaikan dibalas oleh Allah dengan sangat besar. Ya, sebaliknya begitu juga. Kalau kita nggak berbuat baik, termasuk berbuatan baik adalah datang ke kajian, menimba ilmu, datang ke majelis yang penuh berkah. Ini semuanya ibadah di sisi Allah. Maka kemudian dilipat gandakan pahalanya karena ini bulan suci. Tapi sebaliknya orang yang menipu, yang berbuat jahat seperti Zionis Israel yang sampai hari ini membombardir Gaza. Kemudian melukai anak-anak, ibu-ibu dan menghancurkan semua infrastruktur. Ya, bukan cuma perang, bahkan melakukan genosida yang luar biasa. Rumah sakit hancur, kemudian rumah, masjid, sekolah, seluruhnya hancur. Sampai udah mengungsi di tempat pengungsian, dibom juga. Terus mau di mana gitu ya. Makanya ini buat saya ya, bunda-bunda sayang, saya kadang-kadang suka berpikir gitu ya. Ya Allah, saya tuh bersyukur banget gitu ya, hidup tenang, tidur tenang, betul gak Bun? Mereka mana pernah, bahkan konon kabarnya teman-teman yang sudah ke sana Bun, ke Gaza, itu menceritakan satu kamar mandi antri 400 orang lebih. Kebayang gak Bun? Satu orang antri 400 orang. Dan ketika ada seorang akhwat, seorang ibu-ibu umahat, ketika ada satu orang yang anaknya terluka karena ketembak, karena kena bom, kemudian dia mendapatkan satu kesempatan untuk berobat putrinya, maka dia keluar dari Gaza sampai di Istanbul ketika mau berobat ke rumah sakit, ibunya baru berkesempatan ingin ke kamar mandi buka kerudung. Karena sudah 3 bulan tidak buka kerudung. Karena kan di pengungsian, satu pengungsian tidak terlalu luas isinya ratusan orang. Kan suaminya kadang-kadang datang, anaknya. Karena kan bom segala macam, rudal berkali-kali. Ketika dia datang ke Istanbul menemani anaknya untuk berobat, tiba-tiba dia mau buka kerudung di kamar mandi. Ternyata perlahan-lahan perihnya luar biasa. Ternyata seluruh rambutnya sudah nempel di kerudungnya. Dan jadi botak semuanya. Dan sedikit berdarah-darah karena kulitnya ikut nempel. Kenapa Bun? Tidak mandi. Bukan malas. Gak ada air sayang. Tidak ada air bersih. Tidak punya kesempatan. Ke kamar mandi cuman yang urgent banget. Maaf Bun, pup atau pipis. Yang gak mungkin di tempat umum. Ya mereka tetap menjaga karena mereka memiliki nilai-nilai Islam. Duhai, maka wajar ketika Allah menegur kita dengan 31 kali. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Atau itu kalau itu himbauan. Iya kan? Allah menghimbau kita gitu ya. Maka nikmat Allah mana lagi yang akan kau dustakan? Tapi Allah kadang-kadang juga mengancam, ya kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Kalau kamu enggak bersyukur, kita kufur, begitu nikmat hidup kita di sini, maka kata Allah inna adzabi lasyadid. Azab Allah sangat pedih. Mohon maaf ya Bun, jadi saya nggak berani mengeluh ya, nggak berani mengeluh ya. Kenapa? Karena ya Allah saya ini masih enak sekali gitu ya, nikmat banget. Ya baju kotor ada yang nyuciin, ada yang setrikain, betul nggak Bun ya? Alhamdulillah masih setia ya. Empok nama mesin cucinya, Empok, MPO
ya kan? Empok tetangga yang mencucinya, Masya Allah ya. Nah sekarang kita akan bicara soal Ibrahim. Aduh, ini nabi yang luar biasa, saya suka banget belajar tentang beliau. Ibrahim punya gelar, ini gelar yang bikin saya iri nih. Maka saya semangat ketika Ustazah Erika memberikan materinya, judulnya tentang ini ya. Masya Allah, Nabi Ibrahim mendapat gelar dari Allah langsung, Khalilullah, kekasih Allah. Saya aja kepengen bestian sama Ustazah Erika, ya kan? Kayaknya kalau dipanggil besti itu kayaknya langsung GR gitu saya ya. Yuk coba angkat tangannya, mana besti saya, besti. Ibu-ibu, adik-adik, besti ya, itu besti saya Ustazah Erika. Ibu-ibu juga besti saya, ayo tunjuk tangan semuanya besti until jannah, besti forever. Salah tunjuk tangan semua, tangan kanannya ibu-ibu, adik-adik, tangan kanannya. Oke, sekarang colek teman sebelah besti kanannya. Kenalan, colek. Besti, siapa namanya Besti? Nah, kenalan. Besti namanya siapa? Udah ya. Ya. Terus kemudian Ibu sekarang sekali lagi, Besti mau nggak jadi kekasihku di surga? Ayo, colek. Ayo bilang ke kanan. Di surga, insya Allah ya Bun ya. Mau apa mau Bun? Itu Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Luar biasa kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kayak apa sih kekasih Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak, dalam berkeluarga? Satu, nih kita lihat ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya bukan orang yang beriman. Pasti semua tahu ya, ayahnya bernama Azar. Nih jadi menanamkan nilai akidah lebih awal. Dari awal Nabi Ibrahim walaupun ayahnya bukan seorang muslim, tapi beliau punya prinsip hanya Allah yang dia yakini. Bunda, hari gini saya masih suka ketemu loh ibu-ibu yang sering ngaji, bukan di sini nih ya, yang offline atau online, bukan. Ibu-ibu yang sering ngaji masih percaya sama dukun. Ada ibu-ibu bilang begini, kemarin tuh hari Kamis, beneran deh Bun, bener saya nggak bohong. Hari Kamis bilang, oh ya kenapa Bun? Sakit ya, semoga cepat sembuh. Nggak tahu kenapa ya, ada teman saya tuh ya, tuh kayaknya dia ngedukunin saya deh. Saya tuh kalau lihat dia langsung gatel-gatel Ibu, ya kan? Saya bilang lah kok begitu gitu ya. Ya beneran, ibu itu sampai telepon ke saya, Bu Nani ditelepon ya sama ibu yang ini. Nah ini ribut nih rupanya dia ya. Kenapa? Ya itu, dia tuh selalu sesumbar, katanya saya ngedukunin dia. Padahal yang bener dia tuh yang main dukun. Pembantunya sering cerita sama saya, rupanya dia tetanggaan. Kan Bu ya, sesama dukun dilarang saling mendahului ya. Ya Allah, Bunda hari gini masih ada, beneran loh Bun, saya nggak bohong. Pokoknya pengajian, pokoknya kalau ngaji bersama Ustazah Erika, Ustazah Nini, apalagi Ustazah Ajo Bendri di sini di Marwah Center, nggak boleh percaya sama dukun. Kalau ibu masih maksa juga, Bu Nani harus percaya sama dukun, boleh satu dukun urut. Selain itu jangan, ya kan? Betul atau tidak ya? Jangan, ya kan? Oh tambah lagi dukun beranak, boleh, ya kan? Tambah lagi satu lagi, temannya Dedi Dukun, boleh juga, ya kan? Selain itu jangan teman-teman sekalian. Karena benar masih ada, orang Indonesia tuh suka banget. Saya maaf ya Bun, saya isi pengajian, mohon maaf. Itu namanya IPP, Istri Pimpinan BUMN. Jadi Dirut BRI, Dirut Bank Mandiri yang datang, ya kan? Istri-istrinya, ya kan? Di rumah kediaman Menteri BUMN, istri Dirut Garuda, istri Dirut Pertamina, yang gitu-gitu, istri-istrinya. Itu ada salah satu cerita gini, Bu Nani, maaf ya, kan saya jarang datang. Oh ya nggak apa-apa Bun, saya pikir kan dia sibuk loh Bun, kan pejabat ya kan, istri pejabat kan juga sibuk. Saya tuh udah punya guru. Oh ya bagus dong Bu, saya bilang. Gurunya di mana Bu? Guru ngaji saya kiai di Jawa. Oh ya. Guru saya tuh hebat Bu Nani. Iya kalau saya juga masih belajar Bun. Saya bilang guru saya tuh kalau ke Madinah pergi umroh atau haji ke Raudhah itu langsung di Raudhah Nabi Muhammad keluar. Terus salaman sama guru saya. Terus saya langsung, saya apa dia yang salah nih kalau begini ya. Dia apa saya yang salah gitu kan ya. Benar Bun, ini gak boleh bohong. Saya beneran loh Bun. Ya kan? Tapi kan gak boleh menyebut nama ya kan. Saya gitu, saya gini, ya Allah. Qadarullah, ini takdirnya Allah. Sahabat saya ketika dia lagi cerita begitu, sahabat saya lagi menunaikan ibadah haji kemarin 2024. Sahabat saya ini, maaf, suaminya jenderal. Terus dia cerita, Ustazah, saya dapat undangan pergi haji tapi saya nggak lama. Pergi hajinya cuman
9 hari. Iyalah kalau undangan khusus nggak apa-apa, saya bilang. Yang penting kan Mina, Arafah semuanya kan selesai. Ya alhamdulillah. Dia cerita di Raudhah tapi pakai video. Nanti boleh saya kirim videonya kalau nggak percaya. Saya karena undangan khusus cuma berempat. Jadi masuk Raudhah berempat. Ya itu sama kita, sama di depan itu. Ya kan nggak sampai keluar, nggak sampai ke dalam Saya kan udah belajar, saya udah ngaji, saya juga belajar dari Sirah Nabawiyah, juga belajar dari guru-guru yang ada di Madinah. Tahu nggak? Bahwasannya kuburan Nabi itu udah dipagar, Bun. Pagar teralis besi, ke dalamnya sampai 8 meter, ke atasnya sampai sekian meter gitu ya. Hello Besti, dia masuk dapat salaman katanya. Kan? Terus Nabi kemana? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang meninggal, yang mati, berarti nggak akan hidup lagi. Tapi kalau kita sholawat kepada beliau, dapat jawaban. Itu iya, ada hadisnya. Betul nggak sayang? Kalau kita bersolawat kepada Nabi, dapat pahala 10 kali lipat, Bun. Itu hadisnya sahih. Ibu-ibu sekalian. Nah jangan percaya dengan gini, kita lihat belajar Ibrahim. Ibrahim alaihissalam begitu ayahnya menyembah berhala, dia nasihati, ayah jangan sembah berhala lagi. Udah nasehatin baik-baik. Nah ini dia, Nabi Ibrahim itu karena Khalilullah, kekasih Allah, beliau juga kata-katanya baik. Baik dengan kata-kata yang bagus. Walaupun ibu kita, ayah kita, kakak kita, adik kita, saudara kita melakukan perbuatan musyrik, kita tidak boleh berlaku keras. Gak boleh berlaku kasar. Kaulan karima, kaulan syadida. Gak boleh sembarangan, ya kan? Adik saya gitu. Mbak Nani, ini gimana nih? Pembantu gak sholat, saya mau pecat. Pecat aja saya bilang, sekali saya bilangin. Mbak Nani, ini supir apalagi nih ya, udah gak jujur, sholatnya suka telat. Pecat aja. Akhirnya supirnya sebulan 7 kali ganti, ya kan. Supir saya alhamdulillah udah 27 tahun. Saya udah bilang, kamu kalau mau pindah aja. Enggak sama Umi aja. Emang kenapa? Enak sama Umi? Ya enak lah, saya dapat kue 2, dia 1, saya 1. Ya kan? Saya malu di mobil makan sendirian, ya kan. Alhamdulillah dengan izin Allah. Pembantu semuanya betah dengan izin Allah. Pembantu tuh Empok, MPO tadi di rumah udah 30 tahun. Saya bilang, Pok, cuti Pok, udah istirahat di rumah, ntar Umi kasih pensiun. Enggak mau. Sampai mati ikut Umi. Jangan, saya bilang. Emang kenapa sih Umi? Pelit banget. Bukan pelit, kuburan mahal. Kesian udah agak sepuh ya, kayaknya kelihatan udah agak berat gitu. Maka dikasih yang ringan-ringan aja. Nah jadi Ibrahim dengan ayahnya udah punya persoalan, tapi Ibrahim sekali lagi dengan cara yang lembut. Satu ketika Ibrahim udah capek ngasih tahu ayahnya nyembah berhala, bahkan bikin berhala. Satu ketika diem-diem malam-malam Ibrahim alaihissalam, dia hancurin semua patung-patungnya. Disisain satu yang paling besar. Disisakan satu yang paling besar oleh Ibrahim, udah gitu yang satu tuh dikalungin kapak. Ibu tahu ya, kampak gitu kan ya. Besok paginya ayah Ibrahim Azar mau menyembah berhala. Begitu dicari berhala, Tuhan, kenapa Tuhan hancur begini? Kata dia gitu ya. Udah tahu Tuhannya hancur masih dicariin dia ya. Kamu kan Tuhan, kok kamu mau aja sih dihancurin begini? Harusnya kamu membela diri dong. Pada diem semua patungnya. Oh kamu masih ada satu yang besar. Kamu kenapa diem aja tuh teman-teman kamu dihancurin? Hei Tuhan, kenapa kamu diem aja? Dia tetap diem. Tapi terus kemudian secara fitrah Ibrahim ingat. Nih pasti, Azar ingat bapaknya Ibrahim. Pasti anak saya nih. Anak saya kan begitu, gak suka dengan sajen, gak suka dengan patung kan gitu ya. Akhirnya dia tanya Ibrahim, Ta'al, kamu menghancurkan semua patung-patung aku, Tuhan-Tuhan sesembahan aku. Kata Ibrahim dengan santai, ayah di mana-mana kalau menuduh harus ada bukti. Kan gak ada buktinya kan, dulu belum ada video. Ya kan? Belum ada alat rekam, ya. CCTV juga gak ada Bun. Ya. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Kalau buktinya apa ayah? Buktinya ada kampak di patung yang dari Tuhanku yang paling besar. Tanya sama dia ayah, alat buktinya sama dia berarti. Kan betul kan? Kan kampaknya kalung sama dia. Betul gak sayang? Akhirnya logikanya jalan dong ayah Azar. Betul juga ya, ditanya. Hei Tuhan yang besar, kenapa Tuhan-Tuhan kecilnya mati? Dia diam aja. Kamu kok diam aja sih? Dasar Tuhan gak beradab. Ditanya diam aja. Sebenarnya dia udah sadar bahwasannya berhala-berhala yang disembah oleh Azar ayah Ibrahim tidak menghasilkan apa-apa. Membela dirinya aja gak bisa. Membela temannya aja tidak bisa. Gak mungkin dia melindungi orang lain. Tapi sekali lagi ini adalah hawa nafsu.
Hawa nafsu itu melebihi semua-muanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Apakah kalian tidak melihat? Apakah kita tidak pernah lihat ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Ilahahu hawa. Tuhannya sebagai hawa nafsunya. Pernah enggak lihat? Ya kan? Belum lama, sepekan yang lalu tetangga saya anak muda 22 tahun jadi pegawai warung sembako, tuannya dibunuh. Sempat masuk ya di TV ya. Tuannya dibunuh. Dibunuhnya tuh ditonjok sama udah tua ya, 60 enggak tua banget sih sebenarnya, 63 tahun. Ditonjok terus dilempar sama aqua, kardus aqua satu kepalanya. Langsung meninggal, dijeblosin ke kamar mandi gitu ya. Pokoknya meninggal. Ini kenapa? Hawa nafsu. Dia enggak berpikir. Kenapa? Yang ada di pikiran dia nih si pembantunya ini, laki-laki, si anak buahnya ini cuman satu, pengen duitnya. Tiap hari dia lihat engkohnya duitnya banyak, puluhan juta. Gajinya sehari cuma 70.000. Kerjanya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Gak ada istirahatnya, kecuali makan sebentar. Ya kan? Luar biasa. Apa hawa nafsu. Dia berpikir gini, saya capek, saya gak pernah istirahat, badan udah pada pegel-pegel, gaji kecil, dia duitnya banyak. Terus tiap hari ngelihat. Betul atau tidak? Iman kurang, gak istighfar, gak apa. Maaf, bukan muslim. Ya sayangnya, pegawai maupun bajikannya. Akhirnya udah dibunuh. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena hawa nafsunya di depannya. Ada ilah selain Allah. Ada sesembahan-sesembahan yang mendominasi manusia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Azhar udah mengakui bahwasannya itu yang namanya patung tadi berhala enggak menolong dia. Tapi karena ya nama baik, kemudian udah punya teman-teman yang seperti itu ya, akhirnya dia tidak mau mengalah ya teman-teman sekalian. Nah akhirnya sudah selesai sahabat-sahabat muslimah, maka kemudian akhirnya ternyata orang-orang pada waktu itu di Irak atau mungkin secara besarnya namanya Babilonia, itu semuanya nyembah berhala. Nah akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan seorang perempuan cantik bernama Sarah, sama-sama dari Irak, sama-sama dari Babilonia, tapi dimusuhin. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim nggak mau menyembah berhala. Dia menyembah Allah yang satu, Allah yang esa. Akhirnya mereka diusir, nggak disukai sama orang sekitarnya, mereka berdua pergi. Antara Sarah dan Ibrahim. Menikah nih, ibu-ibu sayang, ibu-ibu kebayang nggak? Nabi Ibrahim kuburannya dekat Sarah, mudah-mudahan nanti ke sana semuanya ya. Di Palestina yang udah pernah ke sana ya, di Aqsa ya. Ini makam Nabi Ibrahim, ini makamnya Sarah di sini. Terus kemudian agak jauh sedikit di situ makamnya Nabi Ishak. Masya Allah ya, nanti ke bawah sedikit Nabi Yusuf, agak ke sana sedikit Nabi Yakub, ya kan? Itu satu area di Masjid Hebron, iya di Hebron ibu sekalian. Kadang kita boleh masuk, kadang tidak ya. Dengan izin Allah saya pernah masuk semuanya. Nabi Yusuf juga dibukain pintu ke sana, Nabi Yakub juga demikian ya. Masya Allah mereka berdekatan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Sarah adalah istri yang paling setia banget pokoknya. Jangan dikira ya. Kenapa? Ketika dia menikah kemudian dia diusir dari negerinya, mereka pergi berdua. Kemana mereka pergi berdua sayang? Palestina. Jadi Palestina itu emang negerinya para nabi, bunda-bunda sayang. Perginya ke sana. Dari Irak, coba lihat deh di Maps. Kalau saya disuruh sama suami saya, Umi pergi bareng. Kemana Bi? Palestina. Naik apa Bi? Onta, perek. Umi tunggu sini aja. Iya kan? Kalau Abi udah punya pesawat, Umi nyusul. Pegel Bu naik onta. Karena kan kakinya panjang, terus kalau dia duduk gitu kan, itu kita ikut goyang dan ikut blok gitu loh, jatuh. Ya kan, saya pernah naik dulu di Bukit Tursina, itu berat banget naik onta ibu sekalian. Dan udah gitu kan kena angin gurun pasir, kadang-kadang debu kalau siang, badai pasir itu sayang. Iya kan, ini luar biasa Sarah. Dan maaf ya teman-teman sayang, bunda-bunda yang hadir di tempat yang penuh berkah dan juga yang online, itu yang namanya Sarah, cantiknya luar biasa. Ibu-ibu saya beneran, saya nggak gosip nih beneran, ya kan? Emang saya udah pernah ketemu belum lah, ya kan? Saya mohon maaf ya bunda-bunda di sini cantik semua loh, cuman saya nggak sebutin. Ceritanya saya lagi bisik-bisik sama teman saya, itu Inara cantik banget ya, saya belum pernah lihat loh Inara. Nggak tahu kenapa kok saya tiba-tiba ngomongin Inara gitu ya. Saya lagi diundang kemarin nonton Gaza di Grand Indonesia. Nggak tahu begitu ngomong, tiba-tiba dia lewat. Hah, itu dia ya? Saya tanya sama teman-teman, iya betul Bu Nani, benar Ustazah.
Masya Allah, cantiknya luar biasa ibu. Tapi saya yakin Sarah lebih cantik dari dia, ibu sayang. Karena saya baca hadisnya begini sayang. Nabi SAW bersabda, Allah menciptakan cantik cakep satu. Pokoknya cakep satu bagian. Bisa diterima ya, termasuk cantik. Allah menciptakan cantik, cakep, ganteng, cantik satu bagian. Sepertiga dikasih Nabi Yusuf, sepertiga dikasih Sarah, sepertiga dibagi-bagi buat kita semuanya. Izin saya kecipratan sedikit. Jadi harap maklum kan. Saya ngebayangin Sarah tuh kayak apa cantiknya ya Allah gitu ya. Masya Allah. Dan saya baca sejarahnya yang pertama kali perempuan pakai anting adalah Sarah. Emang perempuan kalau pakai anting kan tambah cantik ya ibu sekalian. Boleh kalau nggak punya berlian yang palsu-palsu dikit boleh nggak apa-apa ya. Kalau belum pernah pakai yang agak panjang. Suami datang pakai daster kita pakai anting gitu kan ya. Nanti suami agak kaget. Mama kenapa mah? Habis kajian di Marwah Center. Ya oke. Akhirnya pergilah ke Palestina sayang. Di sini kemudian mulai diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ibrahim, orang semua udah tahu bahwa Ibrahim alaihissalam tidak suka menyembah berhala, menyembahnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun dibakar karena mereka beda. Bun, kalau orang tampil beda tuh biasanya suka dipojokkan. Ya, mohon maaf, ini cerita sedikit. Saya kenal Ustazah Erika nih, mohon izin ya kak. Saya kenal Ustazah Erika tuh dari beliau masih SMA, bu sekalian. Beliau keren loh, SMA-nya SMA 3 Setiabudi, itu SMA keren bun. Tapi beliau gak boleh sekolah di SMA 3. Kenapa bun? Pakai kerudung gara-garanya tuh. Ke rumah saya beliau main. Kenapa Erika? Saya bilang gak boleh pakai kerudung Mbak Nani. Makanya manggilnya Mbak Nani ya kan. Makanya saya awet muda ya. Dia manggilnya Mbak ya kan. Nah kemudian itu gak boleh gitu. Biasanya seperti itu. Saya juga begitu bun, cerita sedikit ya sayang. Saya dulu kuliah saya jurusan kimia pakai kerudung. Gak boleh ikut wisuda. Padahal saya udah selesai 166 SKS. Udah skripsi, udah karya ilmiah, udah kolokium. Udah apalagi, pokoknya semua udah saya jalanin, ya kan? Semua udah, saya harusnya udah sarjana, nggak boleh ikut wisuda. Saya bilang kenapa nggak boleh wisuda? Pakai konde. Saya nggak mau lah pakai konde, ya kan bun? Itu salah satu syaratnya. Pakai kain gitu kan? Saya nggak mau. Akhirnya kata saya nego ke adminnya di kampus, ikut aja saya. Kan saya udah kasih lihat transkrip nilainya, saya udah selesai. Semua skripsi udah selesai, karya ilmiah udah selesai. Kolokium terus praktek ngajar, saya juga udah selesai, ya kan? Apalagi saya bilang Pak. Ya udah kalau gitu kamu bayar. Siap, saya bayar. Yang penting nggak pakai konde. Ya kan bun ya. Alhamdulillah. Udah selesai, teman-teman udah ngambil ijazah. Saya juga pengen ngambil ijazah dong. Pak, saya udah selesai, saya udah bayar wisuda. Saya ngambil ijazah. Tapi kamu nggak ikut ya nggak apa-apa. Yang penting kan saya udah bayar. Ijazah tidak boleh keluar karena kamu fotonya pakai kerudung. Foto ijazah pakai kerudung nggak boleh dulu bun. Pasti teman-teman ada yang belum lahir. Saya 84 udah sarjana bu. Mohon maaf. Ya nggak boleh pakai kerudung sayang, maaf. Nggak boleh pakai kerudung. Akhirnya saya bilang kan saya udah selesai. Apalagi gitu kan ya. Dia pokoknya ngotot. Dia pokoknya bilang nggak boleh karena ijazahnya apa sayang? Pakai kerudung. Alhamdulillah saya cari-cari. Saya masih punya klise zaman dulu ya. Ada klise. Kalau sekarang kan pakai handphone ya. Klise foto pas foto SMA. Nah tapi kan di kantongnya ada tulisan badge-nya namanya di kantongnya. SMA Negeri 11. Saya perbanyak, saya cetak. Saya kirim ke administrasi kampus. Akhirnya maaf, ijazah sarjana saya, fotonya foto SMA. Ada tulisannya di sini SMA Negeri 11. Ya, tapi asli loh ijazahnya. Saya udah legalisir. Takutnya ada yang curiga sama saya. Dikira nggak asli. Asli loh bun. Ya. Udah legalisir, udah 2 kali sah boleh ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya punya temen loh angkatan. Ada sampai sekarang ada grupnya nih kalau nggak percaya boleh lihat. Menunjukkan kalau saya benar kuliahnya ya. Baik, just kidding ibu-ibu sayang. Maka kemudian Sarah pergi dengan Nabi Ibrahim. Lagi-lagi mereka berdua selalu menanamkan tentang keesaan Allah. Selalu menanamkan tauhid, akidah yang benar. Allahu ahad, Allahu samad. Ibu-ibu sekalian. Kenapa? Mereka berdua hidup di Palestina sampai Nabi Ibrahim usianya lebih dari 80 tahun. Lebih dari 80 tahun Nabi Ibrahim dan Sarah belum dikaruniai keturunan. Bunda, keturunan itu rizki dari Allah. Seperti juga jodoh. Kita gak bisa ngatur. Betul gak bun? Kita gak bisa tahu. Gak ada perempuan yang gak kepengen punya anak. Pasti kepingin punya anak. Tapi kalau Allah tidak takdirkan gimana? Saya sebenarnya pengen punya anak tuh gak banyak-banyak 3.
Tapi Allah takdirkan saya punya anak 8 ibu sekalian. Itu anak asli semua, udah tes DNA Bu, anak saya semua kandung ibu sekalian ya. Masya Allah, ada satu anak saya aneh banget ya, dia tuh sampai sekarang saya bilang, kamu dulu pernah tes darah kan, kamu tuh golongan darahnya apa? Ditanya sama dokter, ditanya sama dia mau apa donor darah. Umi, aku golongan darahnya A. Padahal suami saya B, saya O. Masa dia A sih? Berarti kamu bukan anak Umi dong? Iya pokoknya aku A. Terus saya bilang, ayo kita tes darah. Enggak usah, pokoknya aku A. Kekeh sampai sekarang maunya A, dia bilang pasti dia salah ya kan? Semua anak enggak ini just kidding aja, emang dia begitu. Saya suruh tes darah nggak mau, pokoknya dia ngotot A, padahal belum tentu. Ya nggak mungkin dong, nauzubillah min zalik ya kan, emang anak siapa gitu. Itu jadi semuanya ya kalau nggak ikut ayahnya ikut saya ya, ibu-ibu saya. Ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya 2 anak saya yang pertama meninggal dunia, kembar 2, terlalu kecil lahirnya. Jadi yang ada 6 ya, makanya tadi disebutin MC ada 6. Baik, kemudian mereka belum punya anak, tapi Bunda lihat tadi yang saya baca di surat Al-Quran surat 37, di surat 37 ayat 99. Surat 37 itu surat setelah Yasin, yaitu surat As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Usia 80 tahun lebih Nabi Ibrahim tetap berdoa. Ya, di ayat 99-nya qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Bunda dan adik-adikku sayang, ini adalah satu doa yang saya suka banget. Ketika kita sedih, ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita gelisah, ketika kita sakit, ketika kita pengen punya cita-cita yang belum terwujud, ikuti Nabi Ibrahim. Qala Nabi Ibrahim, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku harus pergi menuju Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kita. Bukan ke dukun, bukan ke orang lain, tapi pergi menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa Bunda, adik-adik sayang, saya titip ya pada Bunda dan adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya, Masya Allah. Jika kita punya persoalan, kita sedih, kita ingin lebih baik, kita ingin punya program yang disetujui, diridhoi Allah, sukses, kita pengen punya cita-cita putra-putri kita sukses, anak-anak kita selamat, sehat, menjadi ahli Quran. Sholat 2 rakaat. Sebelumnya wudhu, habis wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat, kalau takut waktunya, ini waktunya waktu apa nih, bukan duha. Kalau ini duha sekarang is okay. Kalau waktunya khawatir bukan duha, bukan qobliyah atau ba'diyah atau rawatib, salat sunnah wudhu. Salat sunnah wudhu tidak pakai waktu, kapan aja boleh. Atau salat sunnah tahiyatul masjid. Iya kan? Kan masuk masjid salat sunnah 2 rakaat, kan boleh kan? Maka ketika habis salat sunnah, kemudian setelah itu 2 rakaat berdoa pada Allah, ambil Quran. Setelah ambil Quran, Bismillahirrahmanirrahim, buka Al-Quran. Baca Quran yang terbuka, mulai sebelah kanan, terus kemudian sebelah kiri. Itu adalah nasihat buat kita. Itu yang kita buka Quran tadi adalah obat buat kita. Insya Allah, silahkan diamalkan. Ya, insya Allah Allah berikan kemudahan. Nah yang lain lagi tentu nanti ada babnya ya. Itu salah satu untuk obat secepatnya aja. Lagi kesel, saya difitnah tau gak? Saya dikatain sama dia, katanya itu kan makanya kaya tuh kan dia itu pinjol. Padahal saya gak pinjol, boro-boro gitu kan ya. Misalnya, langsung doa aja. Ambil wudhu, salat sunnah 2 rakaat, buka Quran, baca. Insya Allah Allah akan berikan huda lindas. Ya kan Al-Quran kan petunjuk buat kita ya. Oke baik, itu salah satu aja. Terus ditanya mana dalilnya? Ya udah gak usah pakai dalil-dalilan deh, baca Quran itu dalil. Iqra'ul Quran, kan baca Quran. Betul gak sayang? Ya, baca Quran itu kan perintah Allah dan Rasulnya. Nah kemudian umur 80 lebih Nabi Ibrahim melanjutkan doa ya. Tadi kan ayat 99. Di ayat 100-nya apa kata Nabi Ibrahim Bun? Nabi Ibrahim berkata, Rabbi habli minas solihin. Allah berikan aku keturunan. Ya Allah Bun, jujur ya Bunda, kalau umur 80 lebih udah menjelang 90, itu kan kalau dia kan Allah Nabi Ibrahim kan baik banget tuh doa langsung ke Allah. Kalau kita umur 80 kira-kira ke dokter obsgyn kira-kira diterima nggak? Ya kan jujur aja nih kan. Kalau nanti ditanyain sama dokter, Bu, Ibu mau ngapain? Saya pernah ke dokter obsgyn. Saya ke dokter obsgyn, terus kan yang antri kan muda-muda. Ada ibu-ibu tetangga saya, dia nganterin mantunya mau periksa hamil, ya kan? Ada saya di situ. Dia kaget, Bunda nih ngapain? Saya senyum aja. Dikira saya hamil gitu, udah expired tahu, ya kan?
Akhirnya saya senyum aja gitu ya. Ibu nganter siapa? Saya bilang, karena saya tahu di sebelahnya ada mantunya. Ini mantu saya, insya Allah positif hamil. Oh Masya Allah, mudah-mudahan barokah ya. Terus dia nanya, Bu Nani ngapain gitu kan ya. Karena kan udah tua. Saya bilang, pap smear. Oh iya. Kalau pap smear boleh ya kan. Ini enggak coba, ini siapa? Nabi Ibrahim, 80 lebih doanya, Robbi habli minas solihin. Ya Allah berikan kepadaku keturunan yang soleh. Artinya apa? Sarah pun udah cukup umur. 80 kurang dikit. Kalau pakai logika mungkin gak hamil sayang? Mungkin gak sayang? Saya juga gitu, banyak yang menurut logika saya gak mungkin. Tapi kalau saya berdoa, insya Allah Allah berikan. Karena kata Allah, kun fayakun. Betul gak sayang? Maka oleh karena itu Bunda, semua yang gak logis, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bagi Allah semuanya mudah. Betul gak sayang? Ya, maka oleh karena itu Nabi Ibrahim juga melakukan itu. Rabbi habli minas solihin. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa Nabi Ibrahim untuk mendapatkan keturunan, untuk menjaga rumah tangganya, menjaga kehidupannya, selalu beliau kaitkan semuanya dengan Allah. Kita juga harus begitu Bunda sayang. Ya, dekatkan diri kepada Allah semuanya. Suami jagalah ya Allah, anak-anak jagalah dia ya Allah, kita lindungilah ya Allah, kuatkan ya Allah. Semuanya kaitkan dengan Allah. Saya itu aja gitu ya. Kalau ditanya sama tetangga-tetangga, Bu Nani sakit apa gitu? Alhamdulillah saya sehat-sehat aja gitu kan ya. Kenapa? Minumnya apa gitu ya? Ya saya minum suplemen lah, haba sauda, madu, propolis, pastilah ya. Kan pengen juga sehat ya Bun ya. Tapi saya tetap yakin Allah yang memberikan kesehatan. Saya suka banget doa, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Saya suka banget gitu ya. Karena apa? Pengen sehat. Karena sehat itu kan enak ya Bun ya. Nah maka oleh karena itu, Rabbi habli minas solihin. Kalau kita akan menjawab, Nabi Ibrahim kan umurnya udah berapa gitu kan ya. Tapi itu doa beliau di Quran. Surat 37 ayat 100. Apa yang terjadi Bunda? Di ayat 101-nya Allah kabulkan doa Ibrahim. Aku berikan kabar gembira. Nabi Ibrahim dapat keturunan. Dari siapa? Nah, setelah beliau itu sudah bersama Sarah, belum juga dapat keturunan, ada luar biasa ujiannya. Enggak ada manusia yang enggak diuji. Sarah dan Ibrahim dua-duanya diberikan oleh Allah di Palestina musim kemarau yang panjang. Ini kan berarti kita lagi enggak punya duit. Ada enggak Bu saat-saat enggak punya duit? Kalau saya ada. Saya mudah-mudahan nggak ada, insya Allah saya doakan berkah semua. Kayaknya semua saldo rekeningnya unlimited nih kayaknya nih semua. Coba saya lihatin ya. Kalau saya kayaknya agak limited edition kayaknya ya. Masya Allah ya. Insya Allah ya Bunda ya, selalu bersemangat, positive thinking insya Allah. Bunda lagi COVID kan nggak boleh kemana-mana. Ceramah juga banyak, kantor yang pokoknya nggak ada pengajian. Majelis taklim juga nggak ada pengajian. Betul nggak Bun? Iya kan? Itu kalau secara logika saya Bun, harusnya saya tidak punya duit. Secara logika, tiba-tiba pembantu nangis. Umi, suami saya ngojek, sepi COVID, nggak ada yang mau ngojek. Karena orang nggak ada yang keluar, sekolah tutup, kerja tutup. Jadi gimana Umi? Akhirnya saya berpikir juga, kesian juga ya dia. Nggak tahu kenapa saya punya ide, jual tahu Sumedang Bun, jual ikan. Saya bilang, kita jualan ikan, kamu cari sumber untuk ikan gurame, ikan nila gitu. Terus tahu, cari pabrik tahu. Pondok Gede deket ternyata di Lubang Buaya ada pabrik tahunya. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Saya jualan itu. Setiap komplek teman-teman pengajian yang gak ngaji, saya kan punya grupnya, saya tawarin. Alhamdulillah laku, bisa makan dia. Pembantu saya gak ngambil untung lah Bun. Tahu untungnya cuma 1.000, saya ngambil untung habis dia. Iya kan? Ikan untungnya 2.000. Ikan nila belinya 34, jualnya 38. Belum dia ongkosnya kan Bun? Ya udah buat kamu. Saya dengan izin Allah dalam keadaan COVID, Allah tawarkan sebuah bisnis kesehatan. Lagi COVID, sebulan penghasilan saya 100 juta. Alhamdulillah ya. Nggak punya tuyul loh Bun, nggak punya tuyul. Ingat loh ya, nggak ada tuyul ya. Bisnis online ya karena lagi senang-senang. Alhamdulillah Umi rezekinya banyak nih. Ayo kita pokoknya makan yang sehat-sehat gitu kan ya. Datang lagi tetangga belakang. Assalamualaikum Bu Haji, saya tukang. Ya Allah boro-boro orang benerin rumah. Keluar rumah aja enggak. Terus saya mau makan apa ini? Udah 3 bulan nggak makan. Makan yang ada aja. Emang abang bisanya apa? Bangun rumah, tukang. Udah saya bilang. Akhirnya saya dapat duit kan. Bangun rumah saya. Semua orang pada ngeliatin. Orang COVID saya bangun renovasi rumah Bun. Duitnya dari mana tuh? Bukan. Kalau bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya niatnya cuma satu, nolong dia. Betul gak Bun?
Maka Nabi Ibrahim juga gitu, musim paceklik bunda sayang, akhirnya kemarau panjang mereka pergi. Ada usaha, tetap harus ada usaha. Usahanya satu, bunda saya doakan, kaya itu harus, rezeki banyak itu harus adinda sayang. Ya, supaya bisa menolong orang. Tadi kan juga rencananya menolong orang, niatnya bukan untuk mencari kekayaan, tapi menolong orang lain. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim dengan Sarah juga demikian. Akhirnya dia pergi ke Mesir mencari makanan untuk bisa membantu orang lain. Ketika lagi berangkat ke Mesir, ditangkap oleh raja Sarahnya. Karena Sarah kan cantik banget. Masya Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, hai Sarah, nanti kalau kamu ditangkap raja, kamu ditanya sama raja, kamu jangan bilang aku suamimu. Nanti aku dibunuh, ya kan? Maka kemudian Sarah bilang, itu saudaraku. Maka kemudian sang raja naksir sama Sarah. Karena kan Sarah tadi apa? Cantik. Ya kan? Tapi nggak pakai maju, mundur, nggak pakai gitu ya. Cantik aja, ya kan? Ya. Maka kemudian teman-teman saya yang dirahmati Allah, raja naksir, laki-laki gitu loh, lihat perempuan cantik mau megang. Begitu raja mau menyentuh Sarah, tangannya kaku. Maka teman-teman sayang, ibu-ibu, adik-adik kesayang, kalau merasa cantik, orang laki-laki lihat kita setruk. Kan kaku tuh setruk, Bun, ya kan? Kalau orang laki lihat kita belum setruk, berarti kita belum cantik. Gitu. Jangan GR, ya kan? Ya. Itu indikatornya loh, indikatornya begitu yang saya tahu. Benar apa benar saya? Ya. Marah kan raja, hei Sarah, kamu perempuan apa? Kamu pasti kamu ada setannya. Kenapa aku jadi kaku begini? Kata Sarah, kalau Tuhan mau tidak kaku, Tuhan harus berjanji tidak menyentuh aku. Karena aku perempuan yang tidak boleh engkau sentuh. Karena kita bukan siapa-siapa. Janji aku tidak menyentuh. Baik, janji, betul. Aku doakan engkau disembuhkan oleh Allah. Sembuh. Perempuan soleha, luar biasa. Suami gak punya duit, kemarau panjang, saldo rekening minus. Bukan mulai dari nol, minus. Tapi dia tidak cari yang tajir melintir, itu raja gitu loh. Betul apa enggak? Kayaknya kalau saya tuh wallahu a'lam bishawab. Saya mau ngikutin Sarah. Saya mau ngikutin Sarah, ya kan? Jangan salah loh, Bun, ya kan? Luar biasa, ketemu raja ditaksir. Ya kan? Suami enggak punya duit. Betul enggak sayang? Makan aja enggak punya. Tapi beliau bilang, "Tidak. Aku ingin kembali ke negeriku karena aku ingin membawa makanan untuk masyarakatku." Nih Sarah, nih ibu-ibu yang hadir di pengajian ini insya Allah lebih solehah dari Sarah insya Allah. Nanti kalau ketemu di surga kita bilang, kenapa kamu solehah? Aku ngikutin Sarah gitu ya sayang ya. Jangan lupa. Emang kenapa ibu? Ibu suaminya miskin? Enggak, kaya. Oh terang aja. Bunda sayang yang dirahmati Allah, Sarah tuh luar biasa, solehah banget, sabar. Betul gak? Jadi selalu di keluarga itu semua dikaitkan dengan Allah. Allah yang esa. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sarah dipulangkan oleh raja. Ya udah kamu pulang. Nih aku kasih hadiah gandum, aku kasih ternak, aku kasih oleh-oleh zaitun. Tapi kan bawaannya banyak. Karena bawaannya banyak, dulu belum ada lalamove. Kan. Apalagi sewa mobil bak ya kan. Tidak ada ya. Maka Sarah dibekali oleh raja adalah seorang perempuan yang membantu dia bernama Hajar. Hajar kalau dulu waktu SD itu dibilangin katanya Hajar adalah budak. Bukan sayang. Hajar itu anak raja. Tapi raja ayahnya ini diboikot, dikudeta. Maka ayahnya raja dengan Hajar dipenjara. Jadi kan kalau orang dipenjara kan napi gitu ya. Nah jadi maka dia dianggapnya budak. Padahal ayahnya raja. Maka kebayang gak sih sama kita, masa ibunya Ismail budak gitu loh. Itu kan jadi ibunya Nabi, benar apa enggak? Soalnya saya khawatir kalau saya mengatakan budak, dan emang sejarahnya bukan budak. Beliau nanti kalau dibilang budak, ibu langsung bayangannya ibu-ibu gini deh. Berarti Hajar itu hitam, keriting rambutnya gitu kan ya. Bener gak sayang ya? Enggak, beliau cantik banget. Enggak beda sama Sarah. Ya pokoknya 11-12 lah sama Sarah ya. Pokoknya cantik banget. Akhirnya Hajar ikut sama Sarah pulang kemana sayang? Palestina, bawa makanan, bawa ternak, bawa zaitun, bawa gandum untuk memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, ibu sekalian. Nah kemudian begitu pulang, Hajar memperhatikan Sarah. Ya Allah, Sarah tuh baik banget, ibadah kepada Allah, jujur, hormat kepada suami. Hajar pun memperhatikan sampai di rumah di Palestina. Maka Hajar bilang, Ibu Sarah, aku ingin beragama seperti engkau. Apa agama yang siapa yang engkau sembah? Apa agamamu? Maka Hajar masuk Islam.
seperti Sarah dan Ibrahim. Ibu sekalian. Maka kemudian Hajar pun ikut beribadah bersama-sama, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata yang baik. Akhirnya ketika Ibrahim sering berdoanya, enggak cuma sekali Bun, Rabbi habli minas solihin, Sarah sering dengar. Sebagai seorang wanita yang solihah, wanita yang lapang dada, wanita yang tahu surga adalah milik bersama, milik kita semua, maka beliau menyampaikan kepada Ibrahim, Bang, sini deh Bang. Kayaknya abang harus punya keturunan deh. Saya udah gak bisa. Mau gak abang nikahin Hajar? Abang Ibrahim juga baik banget. Ada Ibrahim yang lain nih, bukan beliau. Kalau udah umur 80 gak punya anak, istriku. Sekarang punya anak atau cerai. Atau aku boleh kawin lagi. Gitu kan ya. Ini abang Ibrahim mah baik, gak begitu. Istrinya yang punya kesadaran yang luar biasa. Istrinya yang punya hati yang lapang. Maka kemudian dengan permintaan Sarah, Ibrahim menikah dengan Hajar. Tuh, luar biasa ya, hatinya lapang banget, beneran hatinya lapang, perempuan yang seperti ini, hebat. Pokoknya saya suka banget ya dengan orang-orang yang solehah seperti ini. Bunda sayang, ibu-ibu semua, para peserta semua yang kajian, maka akhirnya Allah berikan bergembira di ayat 101-nya, surat 37. Aku beri kabar gembira kepada Ibrahim untuk mendapatkan keturunan dari Hajar. Siapa nama anaknya Hajar sayang? Ismail. Ada yang tahu artinya Ismail? Bahasa Ibrani. Isma artinya mendengar. Il artinya Allah. Jadi il itu artinya Allah, bahasa Ibrani ya. Jadi Ismail artinya Allah mendengar. Kenapa kok Allah mendengar? Allah mendengar doanya Nabi Ibrahim. Padahal udah sepuh kan ya, tapi kemudian diberi keturunan itu ya. Kalau Ishak kok, Ishak juga bahasa Ibrani. Ishak itu artinya apa Bunda? Allah tersenyum atau Allah tertawa. Gitu. Kenapa? Karena ketika dikasih kabar gembira, bawakan berikutnya, ayat berikutnya masih di surat 37, bahwa akan diberi lagi keturunan dari Sarah bernama, maka Allah yang kasih nama Ishak, mereka tuh kayak tersenyum antara percaya dan enggak gitu loh. Apa iya sih gitu ya? Ternyata benar. Maka Allah tersenyum karena mereka bahagia juga ya. Jadi itu Ishak artinya Allah tersenyum atau Allah tertawa, mendengar doa-doa mereka ya. Masya Allah. Dari sini bunda-bunda sayang, Nabi Ibrahim mendidik anaknya dengan baik. Bunda, ini saya ngingetin ya, saya kan punya cucu. Jadi saya lihat pendidikan anak sekarang, ini tolong adik-adik yang muda-muda ya. Kan anak itu kan harusnya akil balik. Ketika sudah balik itu kan kalau perempuan haid, kalau anak laki-laki mimpi. Sekarang anak-anak kita tanggung jawabnya kurang. Umurnya 20 lebih masih begini, minta pulsa mah, minta itol mah, minta uang mah. Kenapa? Karena kita ibu-ibunya, maaf ya Bun, ini bukan kepada ibu aja semua, ke saya juga. Kita sebagai orang tua terlalu banyak memberikan fasilitas. Bener, dulu saya sekolah itu kalau SMP tuh saya nggak ada angkutan, kalau nggak punya karcis nggak bisa naik. Saya jalan kaki. Kadang-kadang habis jalan kaki, padahal rumah saya cukup jauh. Saya rumahnya di Haji Nawi, Jakarta Selatan, Cipete ya. Kemudian sekolah saya itu di Cilandak, Al-Ikhlas Cipete juga tapi arah ke Cilandak. Ya kan, SMP Negeri 68. Saya jalan kaki, terus saya harus nabung untuk bisa naik bis. Dulu pakai karcis ya, harganya Rp15 padahal. Dan itu bisnya penuh sekali. Satu ketika saya ngobrol-ngobrol, saya selalu TP-TP. Tahu nggak Bun TP-TP? Tebar pesona. Apa teman-teman saya yang perempuan tapi bukan yang laki. Kamu rumahnya di mana? Di situ di Jalan Damai. Kalau kamu di mana? Jalan Kirai. Kamu gimana? Tugasnya udah selesai belum? Ini aku bantuin. Gitu. Saya suka bantuin tugas. Pokoknya kalau dia butuh apa-apa saya cariin gitu ya. Nani, kamu kalau pulang naik mobil aku aja. Alhamdulillah ada usaha. Ayo Bun ya. Akhirnya saya sering naik mobil ke sekolah. Kata teman-teman, Nani kamu kaya ya bapaknya. Saya senyum-senyum aja, nebeng ya kan. Tapi ada modal Bun, ada modal tadi ya. Bantuin PR gitu ya. Ibu saya. Begitu juga ketika SMA. Anak sekarang Bunda apa? Mau sekolah online karnya. Betul gak sayang? Makanan semua bisa online. Betul atau betul? Nah sekarang mohon maaf, orang tua harus tega. Jangan rapihin kamar kalau dia gak rapihin. Anak yang sukses adalah anak yang merapikan kamarnya sendiri. Tuh, ibu kasih nih. Kita enggak, spraynya kurang bagus ganti. Kurang rapi, ibu yang rapihin. Bantalnya tuker. Ini lemarinya begini, kita yang rapihin. Jangan, liatin aja sampai berantakan. Sampai dia pulang. Suruh dia beresin, tungguin kalau perlu.
Iya, pasti kita nggak tega deh. Iya kan? Anak laki-laki ada yang, laki-laki jangan masak, jangan nyeplok telur nanti kamu nggak bisa. Biarin. Saya di rumah gitu, pokoknya saya siapin telur, saya siapin pokoknya beras. Nanti kalau ini siang saya bilang, tadi saya udah WA di grup, masak nasi ya, Abi ada acara. Saya bilang pengajian, kamu masak nasi, terus kamu nanti ini. Empok yang satu nggak datang, jadi dia nggak bisa masak. Umi udah belanja, gitu kan ya. Pernah masak telur sama kulit-kulitnya. Umi aku udah pecahin nggak bisa, kulitnya masuk udah jadi satu aja, saya bilang gitu ya. Akhirnya begitu makan kamu pilihin kulitnya, jangan dimakan, saya bilang gitu ya. Umi buat yang lain gak usah dimasakin, buat kamu aja, campur kulit Bun. Iya, alhamdulillah ya. Saya kembalikan Ustazah Erika, anak laki-laki saya 4. Dengan izin Allah semua anak laki-laki bisa masak. Saya kalau puasa sudah tuh malam-malam, Umi gak usah bangun. Aku masak ini daging teriyaki. Siap. Jangan lupa ladanya jangan banyak-banyak. Oke, bawang bombay banyak boleh Mi, jangan kebanyakan pahit, saya bilang gitu. Ya udah sedang-sedang aja ya. Pas makan enak, kamu pinter masak. Jam berapa matang? Jam 12 Mi. Ya udah terus kamu, makanya aku bangunnya terakhir katanya. Pokoknya semua udah makan baru aku bangunin katanya ya. Semuanya bisa masak. Enak Bun. Nanti kalau dia nikah istrinya kan melahirkan. Betul gak sayang? Istrinya kan gak selalu sehat. Siapa tahu dia mau healing-healing ke tamsit. Nah ya kan dia harus bisa cuci piring dong. Betul apa betul Bun ya. Begitu Nabi Ibrahim sayang, ya Allah baik banget sama Sarah. Dan selalu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Bunda sayang setelah Allah takdirkan Hajar punya anak Ismail, lagi-lagi diuji oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk mengantar Hajar dan Ismail ke negeri yang berbeda. Kemana sayang? Ke Mekah. Betul? Bunda, walaupun suami kita baik, suami kita kaya raya, Bunda harus siap. Satu saat harus sendiri. Betul gak sayang? Kalau siap tuh walaupun belum tentu, insya Allah kita bukan mengharapkan suami kita tidak ada. Tapi ketika suami gak ada, kita survive, kita tegar. Betul gak? Saya pernah datang takziah orang meninggal. Dia nangisnya gini, Papa kenapa mati? Ya Allah Papa, nanti siapa yang ngasih makan? Saya langsung siapa yang ngasih makan? Selama ini ente makan dari siapa? Betul gak? Ini akidah. Akidah berarti gak pas, iya kan? Apa pingsan, Bunda nih saya gak kuat, selama ini suami saya selalu memberikan semuanya. Tidak, Allah yang memberikan lewat suami. Betul gak Bun? Bukan berarti kita meremehkan suami, bukan ya Bun, tidak boleh ya Bun ya. Tetap kita apresiasi beliau bekerja, beliau berusaha, insya Allah rezeki dari Allah melalui beliau. Ya, maka kemudian apa yang terjadi ketika diberangkatkan dari Palestina ke Mekah, lagi-lagi Bunda bayangin, Bunda dari Mekah ke Palestina itu kalau naik pesawat 3 jam. 3 jam, boleh coba ya. Kalau dari Turki, Istanbul ke Tel Aviv 1 jam. Ini ke Mekah 3 jam. Sama Istanbul ke Mekah, ke Madinah kan juga 3 jam. Bunda sayang, itu 3 jam. Bunda kebayang, ini 3 jam naik pesawat dari sini kemana Bun? Ke Kalimantan 2 jam. Sulawesi 2 jam juga, kemana? Ambon. Atau kalau enggak Palu, Sulawesi Tengah. Nah itu 3 jam tuh. Tapi enggak transit direct. Itu naik onta. Bunda kebayang enggak? Naik onta, Besti, onta. Hei kan, ingat ya. Kena dingin, panas. Betul gak sayang? Dinginnya luar biasa, panasnya luar biasa. Kan kalau itu perjalanan di gurun pasir kan begitu Bunda. Betul gak Bun? Itu naik onta, bagaimana tutupnya? Kan gak mungkin tutupnya gak terpal. Ya kan? Dengan bawa baby kecil. Bunda, lagi-lagi Hajar gak ada cerita mengeluh. Gak ada. Makanya maaf, orang yang suka mengeluh, rezeki bakal menjauh. Nah, maka jangan suka mengeluh. Tetapi orang yang selalu bersyukur, rezeki akan senantiasa mengucur, bahkan tak terukur. Mana tangan kirinya sekarang, tangan kirinya? Tangan kirinya. Udah sarapan belum? Barusan kuenya udah dimakan? Pakai tangan kanan ya, jangan tangan kiri. Nah sekarang tangan kiri. Sis gitu. Tadi kan Besti, sis sekarang manggilnya. Yang kiri, sis gitu. Jangan mengeluh. Rezeki bakal jauh, agak kencang dikit. Rezeki bakal jauh, gitu ya. Betul atau tidak? Betul. Seneng nggak punya teman yang suka mengeluh? Nggak seneng ya. Sekali datang gini, apa kabar? Ya aku nggak tahu deh. Aku tuh lagi susah banget, duit nggak punya. Suami juga begitu. Ih anak-anak, aduh. Udah ya sekali. Besok lagi ketemu lagi. Apa kabar ibu? Ngaji yuk di Marwah Center. Ya aku nggak bisa. Aku tuh kakinya udah sakit. Kan naik tangga, nggak ada liftnya ya. Nggak bisa.
gitu kan ya. Tapi kita ketemu dia, taunya dia ke Tamsit, ke Tanah Abang, ya kan. Bisa dia ya. Udah gitu naiknya Transjakarta lagi ya kan. Tapi kalau diajak ngaji dia nggak bisa, gitu kan ya. Bukan di sini loh, bukan di sini ya. Nah, lama-lama apa? Begitu dia lewat, jauh yuk, jauh. Kenapa? Ntar dia ngeluh lagi. Kita pergi aja yuk. Betul. Iya kan? Misalnya kalau orang yang suka mengeluh temannya juga dikit. Iya kan? Karena mengeluh itu energi negatif. Kalau kita deket-deket dia takutnya energi negatifnya nular. Iya kan? Nah, maka oleh karena itu selalu bersyukur. Orang yang selalu bersyukur kita senang. Karena rezeki bakal datang insya Allah. Ya, maka oleh karena itu sahabat filah semuanya, teman-teman semuanya, maka akhirnya Hajar sampailah di Mekah. Sampai di Mekah diberikan oleh Ibrahim satu kantong kecil kurma dan satu tempat air untuk minum dia. Tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada teman, tidak ada komunitas Marwah Center, nggak ada. Ya, apalagi supermarket nggak ada. Ya, apalagi itu Abu Bakar rumah makan sederhana nggak ada. Semuanya tidak ada. Lagi-lagi Allah ada bersama mereka. Nabi Ibrahim bikin bonding yang luar biasa kepada Ismail. Maka kemudian sambil Ismail dipeluk, Ibrahim berkata kepada istri tercintanya, Hajar, saya akan kembali ke Palestina. Allah memerintahkan saya untuk kembali ke Palestina. Hajar kaget. Ya Ibrahim, hendak kemana engkau? Wajar dong istri nanya. Ibrahim diam. Kenapa diam? Dia gak tega lihat baby Ismail yang masih kecil. Akhirnya ditanya lagi sama Hajar. Ibrahim, hendak kemana engkau? Apakah engkau akan meninggalkan aku dengan Ismail? Maka kemudian Ibrahim diam. Hajar tidak memaksa. Hajar gak maksa untuk bertanya. Ketiga, Hajar merubah pertanyaan. Bukan memaksa bertanya kepada suami. Ingat loh ibu sayang, suami itu kalau lagi memikirkan sesuatu yang berat, dia diem. Beda sama perempuan. Kalau perempuan lagi pikirannya agak berat, 20.000 kata sehari harus keluar. Maka tolong sampaikan pada suami ya sayang. Pah, kalau aku lagi berisik, tandanya aku sedang sehat walafiat. Lagi kalau istri cerewet bun, itu tandanya, Papa aku lagi sehat. Kenapa? Buktinya aku dari tadi ngoceh terus gitu ya. Justru kalau diem biasanya istri lagi sesuatu. Apalagi sama keluarga ya. Maka oleh karena itu Hajar merubah pertanyaan. Ini wanita soleha sayang. Dia tidak mengatakan lagi, Ibrahim kamu mau kemana? Tidak. Pertanyaannya dirubah oleh Hajar. Hajar mengatakan, wahai suamiku Ibrahim, jika memang pergimu ke Palestina adalah perintah Allah, berangkatlah. Sirru barokatillah. Berangkatlah dengan keberkahan yang Allah rahmati engkau. Dan insya Allah aku dan anakmu tidak mungkin dibiarkan oleh Allah. Pasti Allah akan melindungi aku dan putramu. Ini pasti ibu ngomongnya begitu kan sama suami. Ayah, kalau ayah mau lembur silahkan ya. Ayah jangan khawatir, mama dan anak-anak pasti makan. Dari mana mah? Ada dari Allah Subhanahu wa taala. Suami kayak gini seneng banget deh. Langsung gak ditransfer lagi uang belanja, ya kan? Masya Allah, itu Hajar. Kenapa Hajar bisa seperti ini? Didikan dari Ibrahim, kan dulu kan Hajar juga baru masuk Islamnya. Betul tidak? Dia berteman dengan Ibrahim dan Sarah. Masya Allah, ini akidah bun. Coba bunda begitu, Papa mau kemana? Papa tugas, kemana Pak? Ke Eropa. Berapa lama Pak? 3 bulan. Mama berapa ATM-nya? Tinggalin loh Pak, jangan lupa tiap bulan transfer lagi. Terus gimana listrik Pak? Terus gimana bayaran anak-anak? Oh banyak banget pertanyaannya, langsung di list. Ya kan? Besok lagi kalau suami berangkat, Mama, Papa mau tugas. Papa berangkatlah. Pasti Allah yang memerintahkan Papa. Jangan khawatir, don't worry about the rizki. Mama dan anak-anak pasti ditanggung sama Allah. Suaminya langsung yes. Besok ke Marwah diantar pakai 2 mobil. Ya kan? Karena solehah banget ya kan. Masya Allah, luar biasa ya. Itu jawaban dari Hajar. Silahkan dibaca, sejarahnya demikian. Kita harus seperti itu menjadi seorang istri. Ingat, jangan bergantung kepada manusia. Walaupun kita dapat rezeki dari suami, tapi itu dari Allah melalui suami. Ibu-ibu rahimakumullah, maka berangkatlah. Lagi-lagi bagaimana nih pendidikan ayah dengan anak. Bunda tolong sampaikan ya ke suami-suami tersayang. Allah itu menceritakan dalam Quran dialog antara ayah dengan anak lebih banyak daripada ibu dengan anak. Anak yang jarang diskusi dengan ayah, anak yang gak pernah ngobrol sama ayah, kelak nanti dia akan tumbuh menjadi lazy mind. Apa tuh? Malas mikir. Mau makan apa hari ini? Terserah.
Nanti enak loh, minumannya di sini banyak yang enak-enak loh. Ada es kelapa, ada jeruk, ada jus, terserah. Nggak mau dia. Mau kemana kamu sekolahnya? Ya gimana nanti aja. Dia nggak mau berpikir, karena dia nggak dekat dengan ayahnya. Lihat di Quran, ada 17 dialog antara orang tua dengan anak, 14-nya ayah dan anak, 3 ya, 2 ibu, 1 orang tua dengan anak. Semua rata-rata orang ayah dengan anak. Jadi tolong bilang sama suami tersayang, ya tolong sapa ya tolong tegur ya, gitu ya. Sampaikan kepada ayah untuk bisa menyapa, membangunkan anak subuh, mengajak dia sholat, mengingatkan dia. Itu ayah. Begitulah juga Ibrahim. Ibrahim alaihissalam juga demikian. Dia sangat dekat dengan putranya tercinta. Maka Allah abadikan di dalam Al-Quran. Di ayat 102-nya, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melewat mimpinya, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil dengan kalimat yang luar biasa. Ayat 102-nya, surat 37. 102-nya, ya bunayya. Bunda, dalam bahasa Arab, anak itu kadang-kadang disebutnya dalam bahasa Arab gulam, walad, bintu, banat, kan gitu ya. Bunayya adalah panggilan sayang cinta yang luar biasa karena Allah. Wahai ananda tercinta. Kebanyakan kalau saya, teman-teman saya ya bun, teman-teman saya itu kalau manggil anaknya juga suka singkat-singkat. Tetangga saya beneran anaknya cantik banget, hafal Quran. SMP udah hafal Quran, namanya Khadijah. Ibunya kalau manggil apa bun? Namanya Khadijah Thohiroh. Bagus banget kan namanya. Kho gitu. Saya kaget. Umi Umar, kan namanya anak pertama Umar. Siapa yang namanya Kho? Itu Khadijah. Kok manggilnya Kho doang? Itu panggilan kesayangan. Ya Allah, Kho gitu doang ibu sekalian. Kan kasihan ya bu ya. Orang nama cakep-cakep gitu. Cinta, kan saya dekat sama dia ya. Umar, aneh punya temen. Anaknya namanya Khadijah. Itu ibunya kerja di BP, British Petroleum di sini di Arkadia. Itu dia manggilnya apa? DJ. Iya. Dia panggilnya DJ anaknya. Namanya Khadijah. Saya tanya, namanya siapa putrinya? Hadijah, tapi saya panggilnya DJ. Tuh luar biasa. Anti manggilnya Kho gitu doang. Kesian kan bun? Betul apa betul ya? Tetangga sebelah kiri ke sana dikit. Itu anaknya, saya dulu kepala sekolah TK, jadi saya tahu nama anak-anaknya. Namanya Ibrahim. Ibunya manggilnya Oim. Saya manggil lengkap Ibrahim ya. Masya Allah dia panggilnya Oim. Ya Allah jelek bener. Betul gak bun? Lagi ujung dekat masjid namanya Ilham. Ya kan, dipanggilnya Iam. Ya Allah, pelit bener sih ibu-ibu. Bunda, jika kita memanggil anak dengan lengkap, itu kalau orang Arab tuh kalau dipanggil, man ismuk, ya kan? Ketika ditanya, kamu siapa namanya? Dia langsung bilangnya, Nusaibah binti Khalid binti Jasmine. Bintinya sampai 3 kali, ya kan? Betul gak bun? Ini enggak, kita manggilnya udah namanya. Yang kasih nama ibu bapaknya apa dia namain sendiri? Anak kita. Ibunya kan yang namain. Udah ibunya ngasih nama panjang banget, ya kan? Namanya Naima Indana Zulfa. Panggilnya Im. Ngasih nama panjang-panjang, ngapain ibu panggilnya singkat-singkat? Bun, anak menjadi konsep diri dan bangga ketika ibunya memanggil lengkap. Naima Indana Zulfa. Itu. Ini enggak, kadang-kadang manggil lengkap kalau marah. Naima. Kadang Naima Indana Zulfa binti. Sebutin semua. Itu marah itu kalau begitu namanya. Aduh jadi gak enak. Ada yang bilang, ih kayaknya saya banget deh. Allah, maaf ya bun. Bunda sayang ya. Maka begitulah Nabi Ibrahim. Ya bunayya. Kita juga gitu. Saya pernah diprotes loh. Teman saya, beneran nih. Demi Allah saya gak bohong. Teman saya kan karena saya kepala sekolah TK 5 tahun. Itu menjadi habit buat saya. Saya tuh kalau ketemu orang, bunda sayang apa kabar? Gimana Ananda? Tuh saya juga kalau anak-anak tuh cium tangan. Saya sayang apa kabar? Sehat ya? Saya peluk, saya usap kepalanya. Kan gitu ya. Teman saya gini, Bu Nani maaf ya. Saya tuh kalau ketemu Bu Nani pasti kata-katanya sayang. Saya tuh gak pernah loh. Saya sama suami saja gak pernah sayang. Terus saya, ya maaf ya, saya udah kebiasaan. Saya bilang maaf kalau nggak suka, saya bilang gitu. Dalam hati saya, dia kalau nggak pernah sayang berarti hidupnya kering ya, lebih kering dari kanebo kayaknya ya. Tuh bacaan deterjen aja deterjen sayang tuh. Tuh saya baca di sini ya kan, bener apa nggak? Deterjen aja sayang, padahal kita keluar duit belinya, betul nggak? Saya digituin loh sama seorang ibu. Saya lihat kok bisa ya begitu ya. Saya kadang-kadang suka mohon maaf ketelepasan gitu kan ya. Manggil sayang. Karena kan itu kan sesuatu yang kenapa enggak gitu kan ya. Betul atau tidak? Asal jangan kepada lawan jenis tentunya ya bun ya. Jadi Nabi Ibrahim tuh sayang banget. Ya bunayya. Kata Nabi Ibrahim. Kenapa?
Ini arofi manam, aku ngimpi. Bayangin ayah ngimpi aja cerita sama anak, Bun. Tapi tentunya sebelumnya di ayat ini ya kan, falamma balagha asyuddah, Nabi Ismail memang udah bisa diajak ngobrol gitu loh Bun ya. Sudah bisa diajak tadi balagha asyuddah ya, udah balik ya. Maka kemudian diajak bicara. Panggil, ini arofil manam, ayah ngimpi. Mimpinya adalah menyembelihmu. Jadi silakan Bunda, walaupun anak-anak kita mungkin kayaknya belum terlalu pintar, kita boleh cerita dengan anak kita. Apa kata Ismail yang kecil itu Bun? Ya abati, ayah itu abi, itu ayahku, abah, itu ayah, abu abahnya, ya kan? Tapi kalau abati itu ayah tersayang dan terhormat dalam bahasa Arabnya. Ya abati, ini jawaban Ismail ketika ayahnya ngimpi untuk menyembelihnya. Ya abati, if'al ma tu'mar, laksanakan ayah, laksanakan segera apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nanti Allah akan lihat, nanti ayah akan lihat, aku termasuk orang yang sabar. Bun, seneng gak punya anak begitu Bun? Seneng apa seneng? Lihat anak kita sholat aja kita bahagia ya. Yang sholat anak kita bahagia. Yang baca Quran anak kita bahagia. Betul gak Bun? Yang infak anak kita bahagia. Yang pergi haji anak kita bahagia. Yang umroh anak kita bahagia. Betul atau betul Bun? Apalagi dia nurut sama ayahnya. Bunda ada anak-anaknya yang seperti itu. Nak sini nak, kenapa mama ngimpi harus nyembelih kamu sekarang juga. Ya kan? Langsung mama ngajinya di mana? Mama ngaji di mana mah? Gitu kan ya. Ini gurunya yang salah nih kayaknya, apa mama nih ya kan? Ya, Bunda ini saya ya, Bunda singa ya. Usaid, iya Umi, iya Umi taruh aja iya Umi, iya. Ini penting Usaid, iya udah pokoknya taruh bentar aja Mi bentar deh Mi bentar aja Mi. Betul atau betul saya? Iya kan? Ini mau disembelih. Luar biasa, ngobrol 4 mata. Dan jawabannya, ya abati if'al ma tu'mar. Laksanakan wahai ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah akan lihat aku sabar. Ketika mimpi itu mau diwujudkan Bun, maka bergandengan tanganlah Ibrahim alaihissalam dengan Ismail. Bunda tahu pasti ya, sudah pernah ke Mina kan? Monumennya kan di atas deket itu istana raja kan Bun ya. Maka ketika Ibrahim dan Ismail bersama mau menjalankan perintah Allah, dalam hadis Nabi Ismail berpesan kepada ayahnya, ya abati, wahai ayah, aku akan berpesan 3 hal kepada ayah. 3 hal ini tolong laksanakan sebelum ayah sembelih aku. Apa itu nak? 3 hal Bun. 1, kata Ismail, ayah jangan lupa tajamkan pisaunya. Untuk apa kata ayah? Kalau ayah tajamkan pisaunya, sekali sembelih selesai. Tapi kalau tidak, ayah gak akan bisa sekali sembelih. Nanti ayah jadi ragu-ragu. Malah anaknya yang nyuruh tajamkan pisaunya. Ini hadisnya Bukhari loh sayang. Di Muslim juga ada. Jadi yang suruh najamin pisau siapa sayang? Ismail. Yang kedua, ayah, nanti kan kalau ayah mau sembelih aku, ayah ikat aku. Karena kalau aku diikat kenceng, nanti kan kalau disembelih kan sakit tuh ya. Aku gak meronta karena ikatannya kenceng. Tolong kencangkan ikatan tangan dan kakiku agar aku tidak meronta. Subhanallah ya. Anak sama ayah begitu. Dan yang ketiga, ayah, aku menggunakan gamis luar. Kan kalau anak laki gitu ya, pakai gamis luar tuh. Yang biasanya kalau orang Arab tuh putih ya. Aku menggunakan gamis luar ayah. Tolong bukakan gamis ini dan aku akan lipat dengan rapih. Berikan kepada ibu. Katakan kepada ibu kalau aku baik-baik aja. Karena gamisnya bersih, tidak ada cipratan darah setetes pun. Maka katakan pada ibu, aku baik-baik saja. Karena aku gak ingin ibu sedih nanti ketika tahu kalau aku tidak ada. Bayangkan, ini anak betul-betul diciptakan oleh Allah, dididik oleh ayah dan ibunya untuk berempati. Ibu saya itu jujur ya Bun ya, saya kalau datang pulang dari mana-mana, anak saya bukain pintu pagar, itu saya bahagia banget. Baru bukain pintu pagar doang. Iya kan? Umi datang ya gitu. Kok kamu tahu? Ya aku perasaanku aja Umi pasti pulang katanya gitu ya jam segini. Dibukain pintu. Padahal saya gak bawa apa-apa, cuman bawa tas ini aja. Dibawain tasnya sama dia. Itu kayaknya seneng banget gitu ya. Padahal sih sampai masuk ke dalam saya ambil lagi sini mau masukin kamar gitu kan ya. Tapi saya bahagianya ya. Ya kan, kalau gak suami anak itu bahagia. Apalagi kayak Ismail gitu loh Bun. Luar biasa.
Terus deket gak sih Ismail sama ayahnya? Bunda dibuktikan. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, maka ketika Nabi Ibrahim menginjakkan kaki pertamanya dekat Ka'bah, kan ada makom Ibrahim ya bun ya. Berarti itu telapak kaki Nabi Ibrahim. Maka dekat situ ada Hijr Ismail. Apa itu Hijr Ismail? Itu tempat bermainnya Ismail. Ini menunjukkan ketika ayahnya bangun Ka'bah, anaknya ikutan. Kan anak suka gitu tuh, ikut main pasirnya, barangkali batu batanya. Itu dibiarkan oleh Ibrahim, deket-deket. Bunda, indikatornya kalau suami kita nyuci mobil, anaknya deket-deket, itu gimana respon suami kita? Ada yang begini, minggir nggak minggir? Basah atau nggak? Basah, minggir nggak? Kalau nggak minggir, ayah semprot nih, minggir. Gitu kan ya. Ada lagi yang lebih hebat bun. Ketika ayahnya lagi cuci mobil, anaknya bilang gini, ayah rajin banget ya, sekalian dong ya motor aku. Ada yang begitu. Bukan yang bantuin. Nah, ini kedekatan antara ayah dengan anak. Bunda sayang, antara ayah dengan anak. Harus bunda bermain-main bersama. Karena apa bun? Anak yang dekat dengan ayahnya, dia lebih bisa menjaga kehormatannya kalau anak perempuan. Usahakan anak perempuan jatuh cinta pertamanya adalah kepada ayahnya. Karena dia bangga dengan ayahnya, dia merasa kagum dengan ayahnya, dia tahu ayahnya hebat, ayahnya susah payah mencari nafkah untuk dia. Tapi kalau anak yang tidak dekat dengan ayahnya, saya kasihan. Ada beberapa kejadian yang saya ngeri lihatnya, terutama buat anak perempuan. Anak perempuan yang tidak dapat kasih sayang ayahnya, dia akan keluar mencari laki-laki yang tidak bertanggung jawab untuk melindungi dia. Yang penting dia terlindungi, dia nggak tahu tanggung jawab atau tidak. Nauzubillah min dzalik. Maka saya senang ada beberapa sekolah, bunda boleh cari sekolah yang seperti itu. Cucu saya cek, saya tanya gurunya, ya kan. Saya tanya kepala sekolahnya, sekolah kami bun, ini adalah nomor 1 peran ayah dalam keluarga. Jadi kalau acara parenting, acara bagi rapot, itu ayah yang harus hadir. Nanti setiap semester ada laporannya sejauh mana ayah terlibat dalam sekolah anaknya. Masya Allah ya, jarang-jarang itu saya pilih sekolah itu untuk cucu saya. Karena saya lihat bagus ya, kan saya tahu ayahnya anak saya padahal. Ya, karena saya tahu, saya bilang, kamu udah berapa kali? Ini aku parenting nih ya, udah kamu cuti. Saya bilang gitu ya, hari Kamis sih parenting, kalau bisa hari sebelumnya kamu jangan bolos, hari itu kamu cuti. Saya bilang gitu ya. Dan seterusnya deh, akhirnya alhamdulillah menyempatkan diri. Karena ini memang sangat penting sekali, ibu-ibu sekalian, ini Indonesia termasuk ranking yang sangat teratas ya, peran ayah kepada keluarga. Kita bisa lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, karena keikhlasan, karena cinta Ibrahim, karena keikhlasan Nabi Ismail juga yang luar biasa, maka akhirnya karena ayahnya begitu ikhlas akan menyembelih Ismail, Ismail juga menerima apapun adanya. Maka ketika Ismail sudah dibaringkan, Ibrahim sudah melepaskan pisaunya, sudah dekat dengan lehernya. Tiba-tiba keikhlasan bertemu dengan keridhaan, Allah ganti Ismail dengan domba yang sangat besar. Ismailnya tetap ada di samping Ibrahim dan ternyata itulah yang disembelih, domba yang sangat besar. Maka disinilah bunda kita kadang-kadang diuji oleh anak. Maka bersabarlah bunda sayang. Memang kita tidak sehebat Nabi Nuh, tapi kadang-kadang kalau ada ujian anak, bismillah, doa jangan berhenti. Kalau saya sangat yakin doa merubah takdir. Ini hadisnya sahih. Doa merubah takdir. Kalau kita pengen anak kita baik, anak kita sukses, anak kita rajin sholat, doa kepada Allah dan kita berusaha. Orang tuanya menjadi teladan dalam rumah, di lingkungan, dimanapun berada, insya Allah. Saya yakin. Dan maaf hari ini karena memang luar biasa ya, sekarang kan udah zamannya berbeda. Tidak ada anak yang terus berhenti menjadi anak ketika dia sudah menikah. Justru kalau anak kita udah menikah, doanya malah lebih panjang. Karena ada menantu, ada cucu, ada besan, ya kan? Doanya harus lebih banyak lagi. Maka untuk itulah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dekatkan diri kepada orang tua. Karena insya Allah dengan orang tua, doa bersama, doa-doa kita menembus langit. Ketika doa naik ke arsy, takdir akan menjadi sesuai dengan doa kita. Itu hadisnya sahih. Saya sangat percaya dengan doa. Ya, kenapa? Ya karena kita nggak punya apa-apa. Makanya kata Nabi, doa adalah senjatanya orang beriman. Saiful mu'min. Maka mudah-mudahan doa-doa kita Allah ijabah. Insya Allah ya. Masya Allah, saya suka banget. Nabi Ibrahim bukan cuma
bondingnya bagus, kedekatan bagus dengan anak. Penutupnya Nabi Ibrahim doanya sangat banyak. Maka saya suka banget dengan doa. Nabi Ibrahim bukan cuma doa Robbi habli minas solihin tadi di surat 37 ayat 100, tapi Nabi Ibrahim juga doanya banyak sekali di surat Ibrahim. Mulai dari ayat 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Satu halaman tuh sebelah kiri doa Nabi Ibrahim kepada keluarganya. Masya Allah, itu doa semua. Bunda boleh baca. Saya suka juga dan saya juga baca ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya kan? Rabbi firlana wali walidaina walil mu'minina yauma yakumul hisab. Itu di ayat 41-nya ya. Dan kemudian di ayat 37-nya yang saya suka banget. Rabbana inni askantu min dzurriyyati ghairi dzar'in. Ya, aku letakkan ya Allah anak sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada pohonan, tidak ada apa-apa. Tapi aku minta 3 hal kepadamu ya Allah untuk keturunanku. 1, jadikan keturunanku yang menegakkan sholat. 2, jadikan keturunanku disukai, dicintai oleh banyak orang. 3, jadikan keturunanku semua mendapat rizki minas samarot, dari buah-buahan. Kalau orang negerinya buah-buahan banyak, pasti negeri itu makmur, ya. Seperti itu Bunda. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sama-sama kita belajar tentang Ibrahim. Jangan lupa doa yang banyak, dekatkan diri kepada keluarga dan anak-anak. Insyaallah Allah akan barokahi kita semuanya. Ya, demikian. Mohon maaf lahir batin, semua kesalahan dari saya dan semua yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masya Allah. Kita telah sama-sama menyimak bersama tausiah yang telah disampaikan Ustazah. Masya Allah sangat bermanfaat sekali dan Ustazah semangat sekali ya, kita jadi ketularan heboh. Semoga ya semua ilmu yang sudah dipaparkan tadi bermanfaat untuk kita dan kita dapat meneladani keluarga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab ya akhwat. Untuk yang ingin bertanya silahkan mengajukan pertanyaan dan sebutkan nama. Ya, boleh angkat tangan. Sebutkan nama boleh ya? Iya, iya tadi. Insya Allah juga kita sambil berkenalan. Bunda dulu nanti Ibu ya. Ayo, Bunda. Assalamualaikum Bunda Nani. Saya Ibu Eva dari Kota Bekasi. Mau bertanya, tadi kalau Ismail artinya Allah tertawa ya? Ismail Allah ya. Kalau Ibrahim artinya apa ya Bunda ya? Ya, Ibrahim itu artinya orang yang suka nyebrang, orang yang suka traveling. Gitu. Ya, itu Ibrahim artinya ya. Atau disebut juga kalau dalam bahasa Arab Abu Rahim, orang yang sangat penyayang. Kalau bahasa Ibrania, orang yang suka traveling. Yang kedua lagi pertanyaannya ada lagi Bunda. Mohon maaf Bunda, 2 pertanyaan. Tadi Bunda bilang apa kalau anak-anak itu harus dekat sama bapaknya. Bagaimana dengan yang single parent? Makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mau nambung dulu atau boleh pertanyaan? Lanjut saja ya. Ibunda, punten maaf. Silakan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Iya. Saya Neni dari BTN Keranggan, dekat Ustazah. Iya. Mungkin saya agak keluar dari yang tadi dibahas mengenai ceramah Ustazah. Tapi ini salah satunya mungkin kita korban TikTok ya. Saya ada pernah mendengar itu mengenai nasihatnya Mbah Mun yang mengatakan bahwa jika usia 42 tahun kita belum ditakdirkan untuk menjadi orang kaya, maka memang kita tidak ditakdirkan jadi orang kaya gitu loh. Nah, mohon penjelasan barangkali Ustazah, ini maksud dari apa yang disampaikan Mbah Mun itu, apakah memang betul-betul kita harus meyakini atau sebetulnya ada makna di balik ungkapan tersebut? Mungkin itu saja Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yani, Bunda Nani. Dulu saya pernah sama Bunda, lupa mungkin ketemu di Mahogani waktu sama temennya Bu Yeti. Saya mungkin hampir sama ya, Bunda Nani pertanyaannya sama Ibu ini. Cuman saya gini,
Saya kan sama single parent juga ya. Terus kebetulan putra putri belum ada yang nikah gitu. Istilahnya kan gimana ya Bunda ya, menghadapin semuanya sendiri. Tapi kebetulan udah pada kerja, tapi belum keluarga. Yang paling kecil juga alhamdulillah sudah lulus. Tapi kan ada saat-saat kita itu membutuhkan gimana gitu figur ayah itu, terutama yang paling kecil gitu. Saya mungkin ada doanya gitu Bunda, Bu Hajah, supaya kadang-kadang kan masih remaja yang kecil laki-laki gitu. Jadi kayak kehilangan seorang figur ayah. Mungkin ada doanya atau apa gitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh langsung dijawab? Ya, baik. Yang pertama, jazakillah ya, bagus sekali pertanyaannya Ibu Eva ya. Jadi yang pertama pertanyaannya tadi tentang Ibrahim ya, sudah saya jawab. Yang kedua adalah gimana untuk orang yang single parents ya. Untuk single parents, Islam tuh keren banget loh Bun. Ketika anak kita atau kita tidak punya ayah, itu paman harus berperan. Makanya paman itu dalam Islam dapat warisan. Iya kan? Adiknya ayah gitu kan, atau kakaknya ayah. Nah ini pentingnya silaturahim dan mengokohkan keluarga. Paman ya, kemudian nggak ada paman, kakak pertama, anak pertama laki-laki, maka harus dididik memiliki tanggung jawab. Anak laki-laki pertama itu bisa jadi wali ibunya, bisa jadi wali anak-anak yang lainnya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita cari guru yang bisa mendekatkan anak-anak kita. Maka oleh karena itu penting banget gitu ya. Pokoknya kita harus punya guru, di bidang apapun harus punya guru. Mau bisnis harus punya mentor, agama harus punya guru. Karena kalau nggak punya guru kayak tadi itu tadi, ya kan? Nanti nggak jelas gitu ya pemahamannya. Boleh nggak sih kita belajar dari YouTube, belajar dari TikTok? Boleh aja, tapi tetap harus ada pertemuan talaki dengan guru. Karena kalau nggak talaki dengan guru, nggak ada yang mengarahkan. Ya kan, kalau mohon maaf, kalau sosial media kan satu arah Bun. Ya kan, Bunda tidak. Kalaupun bisa bertanya, nggak ketemu langsung. Ya kan, beda loh Bun. Dan mohon maaf, biasanya sosial media pasti akan hanya membuat fitur-fitur atau konten-konten yang baik-baik aja. Betul gak Bun? Mana ada orang gitu kan ya, kalau nggak untuk lucu-lucuan lagi marah-marah, pakai daster gitu, ngomel-ngomel gitu kan ya. Seperti itu kan nggak mungkin ya kan. Pasti itu yang baik-baik dan yang menguntungkan saja. Padahal kan kita hidupnya kan kita realistis dong. Relate dalam hidup kita tuh apa aja kan gitu ya Bun ya. Begitu Bu Eva sayang ya. Jadi paman, kemudian guru, kemudian juga kakak pertama itu harus diperankan. Harus kita optimalkan perannya ya. Ibu sekalian, itu tadi pertanyaan dari Bu Eva. Kemudian berikutnya terima kasih, berikutnya Bu Neni, pertanyaannya juga bagus. Ada nasihat Mbah Mun katanya, kalau kita umur 40 tahun ditakdirkan gak kaya, maka kita gak akan jadi orang kaya. Memang satu-satunya angka umur yang ada di Quran 40. Dan maknanya adalah ini sebenarnya lebih kepada hikmahnya ya. Maknanya sebelum 40 itu menentukan bagaimana sesudah 40 kita. Sebelum 40 kita males, nggak mungkin 40 ke atas kita bakal jadi orang sukses. Tapi sebelum 40 mumpung masih muda, bekerja, belajar, ya kan, cari tahu, cari teman, jujur, disiplin, tidak males, suka memaafkan. 40 ke atas insya Allah berkah. Ibu-ibu sekalian. Ya kan, maknanya demikian. Tapi enggak juga 40 tahun belum kaya maka enggak kaya seterusnya, tidak juga. Maaf ya, kita lihat misalnya Mahathir Muhammad. Siapa Mahathir Muhammad? Perdana Menteri Malaysia. Umur 90 tahun jadi Perdana Menteri lagi. Iya kan, artinya dia enggak pernah, yang penting kita enggak boleh diem Bun. Kemudian Pak JK, Yusuf Kala, umur 70 tahun, udah 70 tuh jadi wakil presiden. Iya kan? Artinya kita nggak pernah, jangan mikir-mikir umur. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau di tanganmu ada kurma, biji kurma, padahal kamu tahu sebentar lagi kiamat, tanamlah, kata Nabi. Kenapa? Karena tidak tahu siapa yang akan menghasilkan. Pokoknya tanam, artinya bekerjalah. Dalam surat At-Taubah 105 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kan? Allah juga mengatakan, "Wa kulik malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun." Hendaklah orang-orang beriman itu adalah kulik malu, beramal. Amal aja Bunda. Ngaji semuanya nanti Allah akan berikan.
Tapi rezeki nggak mungkin akan diberikan pada orang yang diam. Rezeki harus dijemput. Bunda maaf ya, Bunda kalau kita di rumah pakai daster mungkin nggak kita ketemu Holland Bakery? Nggak mungkin kan, Bunda sayang? Betul tidak? Jadi rezeki harus dijemput. Pagi-pagi Bunda udah cantik, adik-adik cantik, udah mandi, udah siap mau mendapatkan materi, ngaji. Rezekinya datang. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, masih pakai daster, rebahan, lihat TikTok, scrolling, ya kan? Nggak dapat, cobrok pun nggak datang, ya kan? Betul apa betul, ya kan? Nah ya, jadi itu kalau saya melihat maknanya begitu Bunda, ya. Dan saya yakin Allah pasti kasih rezeki kepada kita, asal kita bergerak. Ya, setiap gerakan ada rizkinya. Jangan diam. Hari ini As-Sabik ya kan, Travel Sabik mengumumkan ada umroh, ada acara ke Turki. Bunda pengen dapat duit, Bunda tawarin teman-teman, bawa ke Turki nih bareng Sabik, umroh yuk bareng Sabik. Kalau Bunda bisa bawa 20-30 jamaah, nggak mungkin Ustazah Erika diam aja. Bun, ayo Bun, ternyata Bunda bisa bawa 40, Bunda ikut, itu kan, alhamdulillah. Betul atau tidak? Jangan diem, tapi juga jangan negatif thinking. Duh kayaknya saya nggak bakat deh, nggak bakat. Emang kita semuanya nggak punya bakat dagang Bun. Kan nenek kita seorang pelaut. Ya kan? Betul atau tidak? Iya emang, ya kan? Nah tapi kan itu nenek moyang kita mau jadi pengusaha gitu ya Bun ya. Boleh atau tidak ya? Gitu ya. Jadi oleh karena itu ya udah pokoknya kalau saya sih pokoknya ingin selalu positive thinking gitu Bun ini sayang ya. Jadi insya Allah akan kasih rezeki ya. Dan saya lihat banyak sekali orang-orang yang udah sepuh tetap bekerja. Itu Yuk Jum, Bunda suka ke Jogja? Itu gambarnya kan ada tuh, gudeg Yuk Jum, udah tua gitu ya. Kadang-kadang ngambilnya apa gitu kan ya. Saya senang aja ngelihatnya ya. Rata-rata di Jogja tuh yang pinggir-pinggir jalan juga tukang gudegnya sepuh-sepuh ya. Masya Allah. Gitu. Artinya kalau dia bekerja rezekinya ada gak? Kemarin saya lihat di sosmed ya. Ada kakek-kakek umur 100 tahun berangkat haji. Dia nabung ya. Nabung dari umur berapa tahun tuh. Ya kan? Karena dia pengen haji. Kalau saya sangat percaya. Man jada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia bakal dapat. Ya kan, bahasa Bekasinya there is will, there is way, ya kan. Orang Bekasi harus bisa bahasa Inggris. Oke, Bunda Yani, ya Allah tambah cantik aja sih, jadinya lupa kangen ya. Masya Allah, putra putri udah besar-besar. Satu saat kita rasanya memang rindu seperti ada sosok hadirnya seorang ayah atau suami ya buat kita dan anak-anak buat ya itu pasti ada. Nah seperti apa kita doakan aja Bun, ya kan. Doakan aja. Kenapa? Karena inginnya sih kalau bisa hadir lagi sosok ayah, ya, sosok suami yang baik buat kita dan anak-anak kita. Insya Allah it's okay gitu. Nabi Muhammad pernah menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah udah tua. Dia nggak mau ketika dilamar Rasulullah. Rasulullah juga udah tua. Ya Rasulullah aku udah tua. Kata Nabi Muhammad, aku juga udah tua. Kita sama-sama udah tua. Ummu Salamah alasan lagi, tapi aku pencemburu. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Aku juga cemburu. Karena yang maha cemburu tuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mereka menikah sama-sama tua ya karena untuk kebaikan. Maaf ya Bun, semoga Allahumma yarhamha mengampuni dosa Ibu Nani Wijaya. Saya sahabatan tuh, rumahnya kan di Sentul. Saya ngajar di Sentul. Beliau senang banget kalau saya ngajar tuh pasti beliau tunggu saya, peluk saya gitu ya, Masya Allah tuh ya. Saya juga diundang ke rumahnya. Itu udah nikahnya udah tua, 70 tahun lebih. Terus kan Bunda Nani gimana nih teman-teman pada nanya, iya gimana ya ini juga teman bapak katanya, kita sama-sama seniman katanya gitu ya. Akhirnya mereka menikah, enggak lama nikah, meninggal dua-duanya ya. Nah ya tapi kan menikahnya karena Allah, halal boleh. Menikah itu kan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi boleh menikah, terima kasih kakak sayang ya. Nah jadi boleh menikah, Allah suruh loh, nikah itu perintah Allah ya. Surat 24 ayat 32. Surat An-Nur ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihu. Menikahlah kalian. Ya kan? Terima kasih sayang. Jadi nikah itu disuruh sama Allah, bukan maunya kita. Maka menikah itu adalah ibadah. Jangan pakai perasaan. Kalau masih siap nggak apa-apa. Ya kan? Kalau udah seorang diri kata Allah ayaman minkum. Dari orang-orang yang sendirian di antara kamu. Ya, kalau siap it's okay, nggak masalah. Begitu Bunda Yani. Terus Bunda doain, apa doanya? Robbi habli minas solihin tadi ya. Kemudian surat 37 ayat 100, surat 25 ayat 74,
ya kan, surat Al-Furqan tuh surat 25 ayat 74 supaya dapat jodoh. Kemudian anak kita dapat jodoh yang baik, rumah tangganya baik. Semoga Allah mudahkan juga surat Al-Kahfi ayat 10. Terus doain juga surat 46 ayat 15. Kita juga dapat jodoh, yang mau dapat jodoh dan anak-anak kita dapat jodoh. Yakin Bun, kalau saya ditambah lagi doanya gini Bunda Yani. Allah, aku mohon kepadamu, berikan jodoh untuk putra putriku ya Allah. Aku yakin Engkau Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada yang maha pengasih kecuali Engkau. Jika aku tidak mengadu kepadamu ya Allah, kepada siapa lagi aku harus mengadu? Pada siapa lagi aku harus meminta? Terus saya tutup dengan kalimat, iya karena budu, wa iya karena stain. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta. Maka tolong ijabah ya Allah. Jadi agak paksa dikit. Ya kan? Kalau manusia kan dipaksa marah ya. Kalau Allah enggak Bu Eva. Ya kan? Jadi kita maksa. Iya. Iya. Maaf, kadang-kadang gini ya Bun, saya baru diskusi tuh, saya punya teman kakak kelas saya kuliah, beliau profesor di UI, kakak kelas saya 2 tahun ya, tapi beliau baik banget sama saya, Masya Allah saya juga bersyukur ya, suaminya juga profesor, tapi profesornya dokter, suaminya praktek di RSCM, suami istri sama-sama profesor, kemudian dia menceritakan pada saya, Nani anakku Nan gimana gitu kan ya, oh ya dia punya anak bungsu perempuan, usianya 33 tahun. Wajar dong kalau ibunya mau menikahi dia. Maksudnya didoain supaya dapat jodoh gitu kan ya. Betul kan? Ada laki-laki teman ibunya, anak teman ibunya, ya kan? Usianya sama. Terus gimana nak gitu kan? Bun Ani deketin anakku, bilang suruh mau gitu kan. Anaknya baik, sama-sama UI, sama-sama ayahnya juga diplomat, sama temanku kuliah juga dulu UI gitu kan ya. Terus saya tanya kan sama anaknya, gimana kak gitu ya. Nggak mau Bu Nani, soalnya dia pendiam. Alasannya tuh nggak syar'i gitu. Kalau suami emang laki-laki tuh yang baik adalah pendiam. Laki-laki yang baik adalah sedikit bicara, banyak saldo rekeningnya. Itu baru laki-laki sejati itu ya sayang ya. Betul gak? Ya karena apa? Karena dia ya kan belajar dari agama dan dari psikolog kan begitu. Kalau dia nggak mau berarti dia bukan syaratnya tuh bukan syar'i. Kalau syar'i it's okay. Bunda Yani. Terus yang kedua, akhirnya udah gitu Nan ada lagi, ini temannya dia. Udah mau dia anaknya pokoknya ramah, kreatif, suka lah pokoknya dia anaknya pokoknya baik, banyak humble. Dia suka Nan yang kayak gini, soalnya kan anakku pendiam. Ya udah saya bilang, saya telepon lagi, Kak, udah Kak oke ya, ini lamaran. Udah lamaran, anaknya bilang gak mau. Ini anaknya teman saya nih profesor, dia bilang, Nani gimana anakku gak mau, kenapa? Alasannya katanya beda umurnya 7 bulan. Ini kan enggak syar'i alasannya. Saya gemes banget, kakak bilang sama Ananda, besok ketemu Bu Nani. Saya bilang gitu ya. Nanti Bu Nani mau sampaikan. Akhirnya ketemu, kita lagi ada acara di hotel, ketemu sama saya ngobrol. Saya bilang kakak gak boleh. Hadisnya kata Nabi SAW, kalau ada laki-laki soleh, laki-laki baik, ngelamar seorang perempuan, perempuan itu menolak tanpa alasan yang syar'i, hati-hati akan muncul fitnah. Saya juga Bun, kalau saya tahu saya maunya minimal Reno Barak Bun. Udah ganteng, cakep, baik, ya nggak betul nggak Bu Neni, ya kan? Tapi saya mau Reno Barak juga mau muntah dia. Misalnya, ya kan? Just kidding Bun, daripada sedih-sedih ya Bun ya. Kira-kira begitu hidup, betul nggak sayang? Ya nggak ada yang ideal tuh, hampir nggak ada. Ya udah hidup menikah itu kan saling tolong menolong, ya, saling mencari pahala kebaikan, betul gak Bun? Ya, kita juga jangan salah loh, laki-laki juga memilih kita loh, laki-laki yang udah pasti memilih, emang kita sempurna gitu untuk jadi istrinya, ya kan? Mungkin suami juga akan bilang, laki-laki juga bilang ya kan, Umi sebenarnya Abi tuh pengennya mirip Syahrini gitu ya, lembut, cantik, putih, mulus gitu kan ya. Udah gitu ngomongnya halus, itu Syahrini tuh ngomongnya halus loh. Saya pernah ketemu sama beliau ya kan. Umi sehat? Iya teh sehat. Ayo atuh bareng sama teteh ke salon. Boleh teh, di mana salonnya? Pedicure, manicure. Berapa teh kira-kira price-nya? Murah Umi, 3 juta. Wow, beli cendol semarwah semuanya dapat ini ya kan. Nggak jadi, saya emang bukan levelnya. Iya Bunda, laki-laki juga memilih dong, betul nggak sayang? Ya. Nah ini nih kadang-kadang Bunda Yani kita harus berikan penjelasan kepada anak-anak kita.
Jangan salah nak, kalau anak perempuan, laki-laki juga memilih, ya kan? Perempuan juga boleh milih, tapi kalau semuanya mau cari yang ideal nggak ada. Berumah tangga itu bukan cocok, nggak ada. Justru berumah tangga itu memang saling bertentangan, ada. Ya kan? Makanya Allah bilang di Quran surat An-Nisa ayat 19, wa'shiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu bergaul suami istri dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu asal katanya dalam bahasa Arab urf. Urf itu bahasa Arab itu artinya kenal pribadinya, kenal karakternya, kenal penciptaannya. Kan laki dengan perempuan ciptaannya beda, kata Allah. Laki-laki itu sukanya diam, perempuan sukanya ngomong terus. Perempuan itu hobinya belanja. Bagi perempuan belanja adalah healing. Bagi laki-laki belanja adalah horor. Karena dia akan berkurang duitnya. Kan? Betul, coba tanya deh. Kalau suami saya nikah udah 42 tahun sayang. Abi kita ke pasar, siap. Langsung dia nyalain mobil, ya kan. Umi udah siap belum? Iya siap. Saya seneng dong diantar suami belanja. Beliau bilang, ya udah Umi turun. Abi mau parkir? Enggak, Abi nunggu di parkiran. Ya Allah, kita tuh maunya gandengan. Maksudnya biar dia yang bayar. Beliau bilang malah tunggu di parkiran. Nanti Umi kalau udah selesai telepon aja, nanti Abi jemput, Abi yang bawain. Udah selesai belanja-belanja, Abi ya siap. Udah tinggal dibelanjain, udah dibayar semua Bun. Jadi kan uang belanja kita habis ya Bun ya. Nggak merugi saya ya. Itu jadi udah berapa kali diantar ke pasar selalu ada di parkiran. Jadi biasa ibu-ibu suka ketemu kan tetangga ya Bun. Bu Nani diantar ya sama bapak. Iya tuh. Emang kok tahu? Tadi ada di parkiran saya lihat tuh kan. Makanya hebat tuh kalau bapak-bapak yang suka belanja ya. Masya Allah. Luar biasa. Nah jadi begitu. Ini harus kita pahamkan kepada anak kita. Anak laki juga begitu. Ya, laki-laki mohon maaf, jangan cuma lihat fisiknya aja. Dapat yang cantik, putih, glowing, kinyis-kinyis. Nggak mau cuci piring, marah mulu, merengut, nggak dikasih duit. Sama mertua ngelawan, ya kan, Masya Allah. Cari mantu perempuan yang mantu CS mertua. Ya kan, jangan menantu versus mertua. Ya kan, jangan. Itu namanya Indonesia versus Cina. Ya kan. Sepak bola jadinya ya. Begitu kira-kira bunda-bunda saya. Oke, nanti kapan-kapan kita ngomongin lebih panjang lagi ya. Mudah-mudahan Allah barakahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustazah sudah membantu menjawab pertanyaan dari bunda-bunda sekalian. Sudah terjawab ya bunda-bunda ya. Alhamdulillah. Bagaimana Ustazah, apa masih boleh sesi tanya jawab dilanjutkan atau boleh satu? Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Satu penanya terakhir, silakan angkat tangan. Ya sebelum, ya Masya Allah, di belakang ya. Maaf, saya lewat sini. Silakan sebutkan namanya ya Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ami. Saya mau bertanya, tips untuk mendidik anak dengan usianya itu beda. Contohnya anak saya usia 7 tahun dan 4 tahun, tentu kewajiban yang diberikan kepada mereka itu berbeda kan. Misalkan yang 7 tahun sudah dilatih disiplin sholat, sedangkan yang 4 tahun belum gitu. Nah ini kakaknya suka iri gitu, kok saya disuruh sholat ke adiknya enggak gitu. Dia diberi penjelasan yang kalau secara perintah kan agak susah ya untuk anak kecil. Tipsnya seperti apa? Dan itu contoh aja, tapi kan beberapa hal lain juga, kenapa saya harus belajar adiknya enggak gitu, selalu seperti itu. Mohon tipsnya ya Ustazah. Jazakillah. Langsung saya jawab ya, jazakillah Adinda Ami pertanyaannya. Ya, bagaimana mendidik anak yang beda usia? Tetap tanamkan kepada anak tentang sholat, tentang disiplin, tentang tanggung jawab. Anak 0 sampai 7 tahun dia punya tanggung jawab tentang pribadinya. Boleh habis makan cuci piring? Boleh, dan kita sudah bikin aturan. 0 sampai 7 tahun kakak cuci piring sendiri, cuci gelasnya sendiri, ya mungkin gelasnya jangan yang berbahaya juga, merapihkan tempat tidur walaupun belum terlalu rapih. Nanti bunda boleh melanjutkan, tapi yang penting dia punya tanggung jawab. Sudah sholat 5 waktu, dibangunkan sholat subuh. Terus kemudian kalau dia bertanya, gimana kok adik nggak boleh? Sama, nanti aturannya 7 tahun kak. Nanti adik juga 7 tahun seperti kakak. Gitu. Nah karena kakak adalah kakak, lebih dulu 7 tahunnya, maka sampaikan. Bunda jangan khawatir, Allah cuma menyuruh kita ajarkan anakmu sholat. Bukan memaksa dia untuk sholat. Jadi ketika nanti dia satu saat, kenapa sih kok aku lagi?
Iya kak, itu kadang-kadang saya suka, begitulah resiko anak pertama, saya gitu kepada cucu saya ya. Tapi enak loh kak, jadi kakak itu, ya kan. Yang paling lebih dulu disayang adalah kakak, saya bilang gitu. Dulu ketika kakak lahir, ayah dan umi sayang sama kamu, kamu belum punya adik. Tapi begitu adik lahir, adik harus dibagi kasih sayangnya. Ada kakak dan ada adik juga. Tapi dulu kamu semuanya apa-apa kamu, karena dulu belum ada adik. Ya, itu sering saya ulang-ulang tuh. Jadi dia ingat, oh iya ya dulu saya paling disayang gitu ya. Sekarang berbagi ya sama adik karena sudah ada adik gitu ya, seperti itu. Dan memang Bunda Ami sayang, anak-anak usia masih sekitar 7 tahun tuh masih ada egoisnya. Jadi wajar ya. Dia merasa kok saya sih gitu ya. Tapi terus aja dikasih pengertian. Nanti lama-lama dia akan terbuka pikirannya. Kalau anak perempuan biasanya otak kiri kanannya sudah lebih optimal di usia 7 tahun. Anak laki-laki lebih lagi ya, otak kirinya belum optimal, masih otak kanannya aja ya kan, lebih optimalnya kalau usia 7 tahun. Jadi sampaikan saja terus, nanti dia akan terekam pada pikirannya. Jika nanti kalau begitu dia besar, aku kan kakak ya bunda, jadi aku harus jadi contoh, aku harus teladan, aku harus lebih dulu karena aku kakak. Karena sering bunda afirmasikan ke putrinya yang udah 7 tahun tadi. Terus aja sampaikan ya, tidak apa-apa, itu proses dalam pendidikan. Kayak tadi Hajar bertanya sama Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan aku? Ya kan? Apakah engkau akan meninggalkan aku? Tapi yang pandai, yang ketiga dia balik bertanya, dirubah pertanyaannya, ya. Seperti itu Bunda Ami sayang. Insya Allah putri-putrinya jadi putri yang salehah, insya Allah ya. Ya, jazakillah. Syukran Ustazah atas jawabannya. Insya Allah sudah menjawab ya Kak Ami dari pertanyaannya. Alhamdulillah. Sesi tanya sudah selesai, akhwat sekalian. Terima kasih kepada akhwat yang sudah bertanya dan kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada Ustazah yang sudah men-share ilmunya kepada kita semua. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, kita tutup dengan doa. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Erika Suryani Dewi. Kepadanya kami persilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah menyelesaikan satu agenda hari ini. Semoga ini menjadi penyemangat kita untuk menapak tilasi perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarga. Oleh karena itu, mic-nya puasa. Mic-nya lelah hayati ya, nggak kayak Siti Hajar dengan yang terus-menerus berikhtiar ya menjemput ridha Allah. Jadi ibu-ibu mungkin menyadari betapa Nabi Ibrahim Khalilullah yang sudah dibahas tadi oleh Ustazah Nani itu sangat dicintai oleh Allah. Cuman 2 Nabi dan Rasul yang gelarnya Khalil, kekasih Allah, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-duanya kita sebut terus ketika tahiyat ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ala ali. Berarti bukan cuman beliau sosok, bukan cuman Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, tapi ali Ibrahim wa ali Muhammad. Apa itu maksudnya? Keluarga. Yang disebut ali itu berarti keluarga. Surat Ali Imran. Keluarga Imran, Masya Allah ya. Kalau sudah didoakan oleh seluruh makhluk, bukan cuma sosok kita tapi keluarga kita, itu barokah insya Allah ya. Insya Allah kita mengakhiri pertemuan kita ini dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'dar ridha, walakal hamdu awalan wa akhira, walakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya sahabat semua. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita peroleh dari kajian ini dapat menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta dapat meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada peserta kajian yang sudah hadir dan wabil khusus untuk narasumber kita Ustazah Hajah Dr. Anda Nani Handayani. Semoga ini bukan kali terakhir kita berjumpa, namun di pertemuan berikut dan berikutnya kembali. Saya Aisyah Salahuddin selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga kita berjumpa kembali di kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.